Tahta Misterius keempat, edisi ke-31 hingga 40. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Misionaris tua itu berlari beberapa langkah dan akhirnya bergegas keluar dari area yang diciptakan oleh teknik cahaya terlarang, tetapi ketika dia tiba-tiba melangkah ke koridor yang diterangi oleh cahaya dari kegelapan tanpa cahaya apapun, meskipun fluoresensinya tidak kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Tindakan memejamkan matanya itu sangat cepat, namun saat lelaki tua misionaris itu dapat melihat dengan jelas apa yang ada di hadapannya, sebuah bola cairan berwarna hijau tua dengan bau yang menyengat sudah terbang ke arahnya, dan ia sama sekali tidak dapat menghindarinya. Ah! Teriakan melengking misionaris tua itu bergema, bergetar maju mundur di selokan yang tertutup, membuat Jackson dan gangster lain ketakutan, yang berlari ke arah Lucien, hingga tanpa sadar mereka menoleh. Misionaris tua itu menutup matanya, dan kulit di wajahnya dengan cepat berubah menjadi hitam dan hangus. Dia berguling ke sana kemari di tanah karena kesakitan, dan setelah beberapa detik, dia berguling ke sungai bawah tanah sambil mengeluarkan suara plok. Jackson dan penjahat gangster itu sangat terkejut oleh jeritan menyedihkan itu hingga badan mereka bergetar hebat. Akan tetapi, keduanya telah melakukan begitu banyak hal seperti menggali hati orang yang masih hidup sehingga mereka sudah penuh dengan keganasan. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, mereka menekan rasa takut mereka dan bergegas menuju Lucien dengan ganas. Mundur adalah jalan buntu, hanya bergerak maju yang membawa harapan. Mereka berada sekitar 20 meter jauhnya dari Lucien, dan setelah mengambil 2 langkah karena ragu-ragu dan tertunda, suara aneh dan canggung yang bergema di selokan mulai terdengar lagi, seolah-olah tidak pernah hilang. Lari, kau harus lari ke orang itu. Hanya dengan cara ini kau bisa terhindar dari sihir jahat. Itulah satu-satunya yang ada di pikiran Jackson dan gangster itu saat itu. Mereka tidak pernah punya pengalaman berurusan dengan penyihir, dan mereka sama sekali lupa melempar belati di tangan mereka. Sekalipun meleset, hal itu dapat menakuti para penyihir yang tidak terlatih dalam merapal mantra dan membuat mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan mental atau melafalkan mantra dengan benar. Setelah mereka berlari beberapa langkah dan melihat dengan jelas penampakan pria misterius itu, gerakan mereka tiba-tiba melambat. Itu Lucien, misteri pun sirna, dan kebencian pun muncul. Jackson dan para penjahat gangster menggertakkan gigi mereka dan menyerbu ke 2 atau 3 meter terakhir untuk menusuk kutu kupret itu hingga berlubang. Tetapi pada saat ini, Jackson melihat Lucien mengulurkan tangan kanannya, dan seberkas cahaya kristal dengan udara dingin melesat keluar dengan cepat, seolah-olah diarahkan, dan mengenai wajah gangster itu tanpa ada yang bisa lolos. Lapisan es tipis dengan cepat terbentuk, membekukan mata, hidung, dan mulut gangster di belakangnya. Udara dingin menyerbu otak, memperlambat pemikiran gangster itu. Saat dia merasa sesak napas dan ingin memecahkan es di wajahnya, dia sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Perasaan tercekik itu menjadi semakin kuat. Si penjahat gangster tak kuasa menahan diri untuk berbaring dan membenturkan kepalanya ke tanah. Jackson menyadari saat ini bahwa Lucien di depannya bukan lagi bocah malang yang membiarkan dirinya diganggu olehnya, tetapi seorang penyihir yang memiliki kekuatan magis yang misterius dan mengerikan. Penyihir jahat, namun dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas dan tajam. Wajahnya yang biasa tersenyum menyembunyikan hati yang jahat. Dia tahu bahwa Lucien pasti tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia menahan keinginan untuk memohon belas kasihan, mengambil 2 langkah, dan menusuk Lucien dengan belati. Jackson baru saja berlari hingga jarak beberapa puluh sentimeter dari Lucien ketika dia tiba-tiba merasa badannya menjadi berat. Badannya yang condong ke depan sambil berlari, kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke depan. Oh tidak, Jackson ketakutan ketika dia kehilangan keseimbangan pada saat kritis. Dia menyadari bahwa dirinya dalam bahaya yang sangat besar. Dia melambaikan tangannya dengan keras untuk menjaga keseimbangannya, tetapi dia hanya orang biasa dan kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Dia tidak dapat melakukan gerakan efektif dan hanya diselimuti keputusasaan. Jika jatuh sudah diduga, Jackson setidaknya dapat mencoba melempar belati, lalu jatuh dan berguling untuk menghindarinya. Loop of Loss of Control, sihir pertahanan yang dilemparkan Lucien di sekelilingnya sebelum mengeluarkan percikan asam, dapat bertahan selama 2 menit. Karena dia sangat akrab dengan sihir ini, dia bisa mensimulasikan getaran hanya dengan sedikit suara. Jadi setelah merapal mantra cahaya terlarang, Lucien memanfaatkan kekacauan dan kebingungan musuh yang diselimuti kegelapan dan merapalnya dengan lancar tanpa menimbulkan terlalu banyak suara. Lucien melangkah ke samping untuk menghindari Jackson yang terjatuh, dan dengan dingin memperhatikannya yang melambaikan tangannya dengan kuat untuk menjaga keseimbangannya. Pada saat yang sama, dia dengan akurat dan tenang menusukkan belatinya ke lehernya dan memutarnya. Jumlah darah yang menyembur keluar sangat sedikit dan ringan, dan perubahan gravitasi pun sangat kentara. Tak lama kemudian, kelopak bunga berwarna darah itu jatuh ke tanah. Karena Lucien memperhatikan arahan dan pengendaliannya, dia tidak ternoda olehnya.
Ratapan terakhir Jackson yang tidak diinginkan tersangkut di tenggorokannya dan ia hanya bisa jatuh ke tanah, mengejang kesakitan dan mengeluarkan suara serak, dan segera mengakhiri kehidupan berdosanya. Pada saat ini, penjahat gangster itu baru saja memecahkan es di wajahnya, tetapi mata, hidung dan mulutnya yang beku membuat reaksinya terhadap lingkungan sekitar menjadi sangat lambat, sehingga Lucien dengan mudah membunuhnya dengan belati. Misionaris tua itu berjuang lama di sungai bawah tanah, dan akhirnya berhenti bergerak. Dia terhanyut oleh air dan terbanting ke kawat berduri. Melihat kematiannya, Lucien menghela napas lega. Di antara ke-9 orang itu, orang yang paling dikhawatirkannya adalah misionaris tua itu. Karena dia terlibat dengan dewa jahat, dia mungkin melepaskan beberapa kemampuan aneh. Pada saat ini, hanya lebih dari 20 detik telah berlalu, dan area gelap yang disebabkan oleh mantra tanpa cahaya belum menghilang, menutupi koridor, sungai bawah tanah, dan kawat berduri. Kedua pengemis yang ditikam di bagian vital oleh teman-temannya itu menggeliat kesakitan di tanah, tetapi mereka belum mati. Para pengemis dan gangster di sungai gelap hampir menjadi gila oleh penyihir misterius itu. Mereka berusaha mati-matian untuk menemukan kawat berduri dan melarikan diri ke sungai Belem. Namun, setelah terjatuh, mereka kehilangan jalan dalam kegelapan. Mereka tersandung ke kiri dan ke kanan dan tidak dapat menemukan jalan masuk ke air. Saat Lucien mengambil tindakan, dia sudah berpikir bahwa ada terlalu banyak orang di pihak lain dan dia mungkin tidak dapat membunuh mereka semua. Dia hanya bisa memaksa orang-orang yang tersisa pergi melalui saluran air. Ada hantu air di luar. Tentu saja, Lucien tidak punya pilihan selain menaruh harapannya pada hantu air. Lagi pula, sihir yang bisa dia kerahkan terus-menerus terbatas, dan dia belum mempelajari satu-satunya sihir serangan area di antara sihir informal, Bahtuuk Tersedak Homans. Namun, Lucien juga berusaha keras untuk membunuh mereka semua, sehingga mantra cahaya terlarang menutupi bagian sungai gelap dan saluran air tersebut. Ketika dia menyadari bahwa dua orang di sungai yang gelap tidak dapat menemukan pintu masuk air, Lucien mulai merasa bahwa segala sesuatunya bergerak ke arah yang terbaik. Tentu saja, ada juga masalah, yaitu Lucien sendiri tidak dapat melihat lokasi spesifik keempat orang di area gelap mantra cahaya terlarang. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan mentalnya untuk merasakannya dan tidak bisa menggunakan sihir untuk menyerang. Sambil menunggu area gelap menghilang, Lucien meluangkan waktu untuk memulihkan kekuatan mentalnya. Satu cincin hilang kekuatannya hanya setengah dari sihir informal lainnya. Dikombinasikan dengan penggunaan cahaya terlarang, percikan asam dan sinar beku, Lucien hampir tidak bisa menggunakan salah satu percikan asam dan sinar beku yang menghabiskan paling sedikit energi mental. Waktu berlalu detik demi detik. Setelah Scar menabrak dinding, dia dengan cemas mengubah arah. Saat dia berlari, matanya tiba-tiba berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Ketika ia membuka matanya, ia begitu ketakutan hingga kedua kakinya lemas dan ia jatuh berlutut, berdoa dengan suara lirih. Tuhan, ampuni dosa-dosaku, ampuni aku, ampuni aku. Sebab, ia melihat penyihir yang muram dan jahat itu disinai oleh cahaya neon sejauh lebih dari 20 meter, tampak berwajah muda dan tampan. Saat menghadapi bahaya, sebagian orang memilih bertarung sampai mati, sebagian lainnya memilih berlutut dan memohon belas kasihan, serta menyerah. Melihat kondisi mental Scar yang hampir runtuh, Lucien tiba-tiba memutuskan untuk mengeluarkan Eyes of Stars. Sihir informal ini terutama memiliki dua efek, hipnosis dan trans. Pengecoran sangat cepat, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan kedua efek tersebut berbeda. Yang terakhir dapat diselesaikan hanya dengan kontak mata, yang sangat membantu dalam pertempuran, sementara yang pertama memerlukan kontak mata hampir 10 detik untuk berhasil menghipnotis. Selain itu, jika pihak lain dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan, mudah bagi pihak lain untuk terbangun dan melupakannya. Itu jauh lebih rendah dibandingkan pesona dalam sihir formal. Namun kini, jika Scar yang telah mengalami gangguan mental dihipnotis lagi oleh mata bintang, efek gabungannya akan cukup untuk memperoleh setengah dari efek pesona. Pada saat itu, Scar akan menjerat mereka yang ingin melarikan diri, dan dia dapat membunuh orang dengan tenang. Tepat saat Lucien hendak melafalkan mantranya, sebuah teriakan melengking tiba-tiba terdengar di area gelap itu dan menghilang dalam beberapa detik, dipenuhi ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Teriakannya pendek dan cepat, lalu berhenti begitu dimulai, membuat Lucien merasa aneh dan tak dapat dijelaskan. Tak lama kemudian, dalam kegelapan, jeritan kesakitan dan ketakutan yang amat sangat terdengar lagi, lalu berhenti setelah beberapa saat. Lucien berhenti mempersiapkan Eye of Stars, mundur selangkah, menempatkan dirinya sepenuhnya dalam pertahanan loop of loss of control, dan kemudian mempersiapkan sinar beku, siap berangkat. Segala sesuatunya tampaknya tidak berkembang ke arah yang baik, tetapi malah mengambil arah yang aneh dan berbahaya. Dan Scar sangat ketakutan hingga ia menoleh ke belakang seperti patung kayu.
Durasi mantra cahaya terlarang berakhir, dan kegelapan menghilang tanpa peringatan. Lucien dan Scar melihat pemandangan yang kejam dan mengerikan di sungai yang gelap. Leher gangster itu dijepit oleh tangan pucat, tengkoraknya terbuka, memperlihatkan otaknya yang putih, dan lidah hitam menjilatinya dengan kuat. Pemilik lidah ini adalah monster humanoid, seukuran manusia normal. Kulitnya bengkak dan putih, dengan daging busuk terlihat di mana-mana. Otot-otot di wajahnya terkulai, seolah-olah akan rontok kapan saja, dan tulang-tulang putih di dalamnya dapat terlihat samar-samar. Rambutnya yang seperti alga mencapai bahunya, dan rongga matanya kosong. Di dalam lubang yang gelap itu, tampak seolah-olah ada dua nyala api pucat kecil yang tak terlihat sedang berkelap-kelip dan menyala. Ia mencubit tangan pucat gangster itu, sepenuhnya menunjukkan bahwa kekuatannya pasti jauh lebih besar daripada orang normal. Pengemis di sungai bawah tanah otaknya dimakan abis dan dia mengambang di sungai, bergegas menuju kawat berduri. Pengemis lain, yang bersembunyi di balik dinding di koridor dekat monster itu, juga tidak dapat menahan diri untuk tidak lemas saat melihat pemandangan ini. Dia berlutut di tanah dan melantunkan, "Tuan Besar Perak, keheningan abadi, hambamu ini mohon perlindunganmu." Scar pingsan setelah melihat monster itu. Tampaknya ada rasa takut alami yang terpancar darinya. Bahkan Lucien, yang berada lebih dari 20 meter jauhnya, merasa takut. Ketika Lucien melihat monster itu, dia langsung mengenalinya karena dia telah memikirkannya. Hantu air mah yiyat hidup. Hantu air di sungai Belem. Sang penyihir selalu ingin menangkapnya, jadi dia menerjemahkan buku bergambar itu ke dalam catatannya dan mencatat karakteristiknya. Sebagai makhluk yang tidak matei, hantu air kebal terhadap sihir seperti hipnotis, pesona, ilusi mental, dan serangan moral. Mereka kebal terhadap racun, tidur, kelumpuhan, tremor, dan penyakit. Mereka tidak merasa lelah, tidak menjadi kehabisan tenaga, tidak perlu bernafas, dan tidak merasa kedinginan. Mereka memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap es dan asam, dan sangat takut terhadap api dan energi positif. Namun yang membuat Lucien merasa aneh dan panik tak dapat dijelaskan adalah bahwa hantu air yang direkam penyihir itu tidak memiliki api pucat di matanya, meskipun kedua api hantu air ini hanya seukuran ujung jarum. Menurut catatan penyihir, kekuatan hantu air hanya setara dengan orang normal, tetapi sangat cepat dan lincah, tidak seperti makhluk mahiyat hidup biasa. Terlebih lagi, karena karakteristik makhluk undead, ia memiliki ketahanan yang kuat terhadap sayatan pisau, tusukan pedang, pukulan, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika orang normal bertemu dengan hantu air, kecuali jika mereka sangat beruntung, tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Bahkan seorang prajurit dengan kekuatan seperti pengawal ksatria formal kemungkinan besar akan gagal atau mati dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan hantu air. Namun, karena hantu air sangat takut terhadap api dan energi positif serta sepenuhnya terkendali, mereka dapat dibakar sampai mati dengan obor selama pengaturannya benar. Tentu saja hal ini terjadi ketika menjumpai hantu air di tanah atau di tepi sungai. Jika Anda menemuinya di dalam air, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan hantu air akan meningkat pesat, dan ia juga dapat menahan api dengan bantuan lingkungan. Hanya serangan energi positif seperti cahaya suci yang dapat menghasilkan efek tanpa dilemahkan. Aku belum siap untuk mencarinya, tetapi ia muncul begitu saja dengan sendirinya. Namun, tidak ada sihir api dan serangan energi positif dalam sihir informal. Dan hantu air ini tidak terlihat seperti hantu air biasa, setidaknya kekuatannya jauh lebih unggul. Pikiran pahit ini muncul di benak Lucien begitu dia melihat hantu air dengan dua api pucat menari di matanya. Dalam hal mempelajari energi positif, ahli sihir selalu lebih rendah daripada pendeta. Sihir serangan energi positif sinar suci dalam sihir cincin pertama hanya berada pada level seni ilahi informal, dan di antara sihir informal hanya ada sihir tambahan seperti sihir cahaya. Di antara sihir unsur, api merupakan yang paling ganas dan sulit dikendalikan, serta memberikan tuntutan tinggi bagi para penyihir. Oleh karena itu, sebelum sihir formal, hampir tidak ada sihir api. Satu-satunya sihir api adalah api kecil maris, yang diciptakan untuk membantu para murid sihir yang lupa membawa batu api dan baja serta tidak dapat menyalakan api untuk menghangatkan diri atau memakan makanan panas di alam liar. Untuk menghadapi hantu air, sang penyihir mengumpulkan bahan-bahan dan bersiap untuk meramu ramuan alkimia bernama lem api. Saat itu, bahkan di dalam air, lem api dapat menyala dalam waktu lama, yang cukup untuk mengatasi beberapa hantu air biasa. Lucien baru saja mulai mempelajari sihir selama sehari, dan rencananya adalah menguasai sihir dengan cepat, mengumpulkan bahan-bahan secara perlahan, dan menunggu sampai lem api berhasil diseduh sebelum mencari kesempatan untuk pergi ke Sungai Bren. Namun sekarang, tanpa persiapan apapun, Lucien bertemu dengan hantu air yang bermutasi. Menurut apa yang pernah didengar Lucien sebelumnya, ini adalah rencana tidak secepat perubahan. Melarikan diri, itulah pikiran berikutnya yang muncul dalam benak Lucien, tetapi pada saat ini,
hantu air yang bermutasi memakan otak gangster itu, membuang badannya, dan melompat tiba-tiba, hampir meninggalkan bayangan dan menerkam pemuja itu. Meskipun pemuja ini awalnya adalah seorang pengemis dan tidak kuat secara fisik, dan baru bergabung dengan pemuja tersebut selama beberapa hari dan belum menerima berkah dari dewa yang diyakininya, ketika hantu air mencengkeramnya dengan kedua tangan, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengulurkan tangannya untuk menghalangi, dan hantu air langsung mencengkeram tengkoraknya dan mematahkan lehernya. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ketika Lucien melihat pemandangan ini, ide untuk melarikan diri lenyap dari benaknya. Jika aku tidak melakukan sesuatu dan melarikan diri saja, aku mungkin tidak akan bisa pergi jauh sebelum diterkam dari belakang oleh hantu air yang bermutasi ini. Ah, pengemis kultus itu menjerit kesakitan, lalu berhenti tiba-tiba. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Dikombinasikan dengan pengalamannya selama periode ini, Lucien benar-benar menekan rasa takut dan terornya, mempertahankan konsentrasinya dalam merapal mantra, dan dengan tenang menolak gagasan untuk melarikan diri. Hantu air takut pada api dan energi positif, tetapi sekarang sudah lewat tengah malam dan masih ada waktu lama sebelum fajar. Dan jika aku menggunakan batu api untuk menyalakan obor untuk menyerang, dengan kecepatan dan kelincahan hantu air ini, aku tidak akan bisa mengenainya sama sekali. Dalam sihir informal, hanya ada mantra api kecil maris, tetapi mantra itu hanya menghasilkan api biasa sepanjang 5 cm di jari. Sihir itu juga membutuhkan pertarungan jarak dekat untuk mengenai hantu air. Selain itu, aku belum mulai menganalisis dan mempelajari sihir ini. Lucien seperti seorang pengamat, menyaksikan pemandangan di depannya di mana hantu air menjilati otaknya dan menerkam Scar, dengan tenang dan cepat memikirkan berbagai metode, dan kemudian dengan dingin menolaknya satu persatu. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pesulap hebat. Saat Scar melihat tengkorak pengemis sekte itu direnggut, ia merasa seolah-olah akhirnya terbangun dari mimpi buruk. Ketakutan yang luar biasa membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang ekstra dalam badannya. Jantungnya berdetak kencang sekali, boom, boom, boom. Dia segera menyingkirkan pengaruh aura ketakutan bawaan hantu air mutan dan mendapatkan kembali kekuatannya. Dia berlari maju menggunakan tangan dan kakinya dari tempatnya tergeletak lemas di tanah. Sayangnya hantu air itu terlalu cepat. Scar baru berjalan 2 langkah ketika hantu air menerkamnya dan mencengkeram kakinya. Satu-satunya sihir yang kuketahui sekarang adalah cincin kehilangan, mata bintang, tangan penyihir, cahaya terlarang, percikan asam, dan sinar beku. Cincin kehilangan masih efektif, dan tidak akan banyak membantu melawan hantu air yang kecepatan dan kekuatannya jauh melebihi manusia normal. Hantu air kebal terhadap hipnosis dan memiliki penglihatan gelap, jadi, mata bintang, dan cahaya terlarang, tidak berguna. Lucien menganalisis kekuatannya sendiri dengan cepat. Hantu air mengangkat Scar dan mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya. Suara retakan yang mendebarkan jantung segera terdengar, dan Scar terbelah menjadi 2 bagian. Jantungnya, ususnya, hatinya, DCB, beserta darahnya, jatuh ke tanah satu demi satu. Teriakannya yang melengking dan menyakitkan bergema dalam selokan untuk waktu yang lama. Hand of tangan penyihir, dikombinasikan dengan Ring of Uncontrol, mungkin berguna melawan hantu air biasa, tetapi hantu air ini terlalu kuat. Percikan asam, dan sinar beku, adalah sihir asam dan es. Hantu air memiliki daya tahan yang kuat. Setelah pemulihan singkat, saya hanya dapat menggunakan 2 sihir informal lagi paling banyak. Tunggu, bahan pembuat percikan asam, adalah sulfur. Sulfur adalah zat yang mudah terbakar dan merupakan komponen bubuk hitam. Selain itu, percikan asam, menciptakan asam dengan cara membakar sulfur dan memampatkan elemen air di dekatnya. Otak Lucien berputar cepat. Dia menyaksikan dengan tenang saat hantu air mengangkat separuh badan Scar yang kepalanya berada di depannya. Dengan tangan yang bebas karena tidak membuang separuhnya lagi, dia mencakar tengkorak Scar dengan cakarnya, menjulurkan lidahnya, dan menjilati bagian otak yang putih dan bergetar itu. Pada jarak hampir 20 meter, Lucien sudah merasakan pengaruh aura ketakutan hantu air. Jantungnya berdetak cepat dan dia tidak dapat menahan rasa panik yang meningkat. Akan tetapi, Lucien memaksa dirinya untuk tetap fokus merapal mantra, dan terus menganalisis sihir percikan asam yang dikuasainya. Tangan kanannya menggenggam bola belerang. Bisakah kita menghentikan sihir itu tepat setelah dinyalakan, dan mengirimkannya langsung dengan kekuatan mental? Jika kita menghentikannya secara langsung, menurut deskripsi penyihir itu, kita akan terkena serangan balik dari kegagalan sihir. Paling tidak, kekuatan mental kita akan terkuras habis, dan yang terburuk, jiwa kita akan sedikit terluka. Selain itu, kita harus menjaga stabilitas untuk mengirimkan sihir keluar, dan trauma pada jiwa kita akan menjadi lebih serius. Ada kemungkinan tertentu bahwa kita akan menjadi idiot.
Lucien dengan cepat menganalisis struktur sihir itu, ingin melewatkan bagian tengah sihir terakhir dan menghubungkannya dengan bagian depan. Pikirannya bekerja cepat. Menganalisis, merekonstruksi, menggabungkan, menganalisis lagi, merekonstruksi lagi, dan menggabungkan lagi. Meskipun ini adalah sihir tingkat magang dengan struktur yang sangat sederhana, sangat sulit bagi Lucien untuk menggabungkannya dalam waktu singkat. Mungkin berhasil, tetapi belum pernah dicoba dan mungkin sangat cacat. Hantu air, yang berada hampir 20 meter jauhnya, telah memakan otak Scar. Ia melemparkan badannya ke samping dan berlari ke arah Lucien. Wajah mengerikan yang dipenuhi daging busuk, bau busuk, dan perasaan mengerikan semuanya terlintas di depan Lucien seolah dalam gerakan lambat, sangat jelas. Lucien terus memperhatikan hantu air yang mendekat dengan tenang seperti seorang pengamat, menekan kepanikan dan ketakutan di dalam hatinya. Bubuk belerang halus di tangannya, seperti pasir, jatuh sedikit demi sedikit, berkedip samar di bawah lampu neon. Pada saat yang sama, suku kata yang pendek, cepat, dan aneh keluar dari mulut Lucien, membuat keadaan di sekitarnya terasa aneh dan sunyi. Hantu air itu sangat cepat. Hanya dalam waktu 1 detik, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembacaan mantra, ia mulai bergerak dari keadaan diam dan berlari ke suatu tempat 1 meter di depan Lucien. Pada saat ini, Lucien baru saja mengubah bagian pertama dari rune percikan asam, dan api pun muncul. Oleh karena itu, Lucien segera menghentikan mantranya dan merasakan seolah-olah otak dan jiwanya dipukul keras oleh palu. Dia merasa pusing, lubang hidungnya terasa panas, dan 2 aliran darah mengalir keluar dengan cepat. Tidak mungkin lagi melanjutkan bagian di mana kekuatan mental digunakan untuk mengirimkan api. Namun, cakar hantu air itu hampir mendekati kepala Lucien. Lucien tahu bahwa ini adalah saat yang kritis. Menyadari bahwa ia tidak dapat mengumpulkan kekuatan mentalnya untuk memadamkan api, ia tiba-tiba melepaskan kendali mentalnya dan membiarkan api itu mengembang dengan sendirinya. Dalam ketenangan yang lambat, Lucien melihat dinding api biru muda tiba-tiba muncul di depannya, membakar hantu air yang menerkam di depannya, dan juga membakar tangannya sendiri. Rasa sakit akibat kobaran api membuat Lucien kesulitan menghilangkan pusingnya. Dia memanipulasi loop of loss of control yang belum kehilangan efeknya, menyebabkan tangan hantu air pucat itu jatuh sebelum waktunya, sementara badannya menjadi lebih ringan dan berguling ke samping dan ke belakang. Terdengar suara robekan, dan pakaian Lucien terkoyak, sehingga dia dapat menghindari cengkeraman hantu air itu secara berbahaya. Lucien berguling-guling di tanah dan berdiri tergesa-gesa ketika dia hampir dekat dengan sungai yang gelap, menatap hantu air. Tanpa kekuatan mental Lucien untuk mempertahankannya, dinding api biru muda itu telah lenyap, tetapi hantu air itu seperti badan yang ditutupi minyak mahiyat dan kadaverin, yang dapat terbakar jika disentuh. Pada saat ini, ia telah berubah menjadi obor berbentuk manusia yang menyala dengan api hijau pucat. Ia melambaikan tangannya dan tidak mengejar Lucien lagi. Sebaliknya, ia tersandung ke arah sungai yang gelap, berniat untuk kembali ke air. Kekuatan mental Lucien telah terkuras saat ini, dan dia tidak dapat lagi mengeluarkan sihir, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Dia mengambil belati dan bergegas menuju hantu air dengan semangat petualang dan putus asa. Kalau dia tidak membunuhnya dalam keadaan seperti ini, akankah dia menunggu sampai dia pulih? Api memang merupakan musuh bebuyutan hantu air. Tampaknya bahkan kekuatannya pun ikut terbakar. Dia berjalan sangat pelan dan ditangkap oleh Lucien, yang mengambil belati dan menusukkannya tepat di matanya. Kedua api pucat itu meninggalkan kesan mendalam pada Lucien. Tepat setelah tusukan itu, tangan hantu air itu mengenainya, tetapi Lucien sudah siap, dan kecepatan tusukannya jauh lebih lambat, jadi dia nyaris menghindarinya dan menusukkan belati itu lagi. 1, 2. Setelah 5 pukulan penuh, ketika hantu air berjalan ke tepi koridor, kurang dari 50 cm dari sungai yang gelap, api pucat di matanya akhirnya padam, dan badannya terbakar oleh api, dan ia hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, tanpa gerakan apapun. Lucien kemudian merasa lega dan terengah-engah. Ia menggunakan belati untuk mengambil kepala tulang hantu air itu dan memasukkannya ke dalam sungai yang gelap untuk mencegah jaringan otak terbakar oleh api. Tak lama kemudian, api di koridor itu padam dan hantu air itu berubah menjadi bola abu. Namun di dalam bola abu-abu ini, ada benda berkilau yang memantulkan cahaya fluoresensi. Di bawah cahaya fluoresensi, benda berkilat ini memancarkan cahaya biru muda redup dalam warna abu-abu hantu air. Lucien berjalan mendekat, dengan hati-hati mengambilnya menggunakan belati, dan menemukan bahwa itu adalah cincin berwarna putih perak. Cincin itu memiliki pola berongga sederhana, memancarkan warna metalik dalam bentuknya yang polos, dan permata biru muda yang tidak diketahui ukurannya sebesar setengah jari kelingking bertatahkan di bagian depannya. Apakah itu cincin yang dipakai di jari hantu air? Lucien berspekulasi sambil membungkuk untuk mengambil cincin itu dan menggosok lapisan dalam cincin itu dengan jarinya.
Dia merasakan logam dingin itu, dan seperti dugaannya, ada lingkaran kata-kata terukir di lapisan dalam cincin itu. Lucien dengan hati-hati membedakannya dan menemukan bahwa itu adalah bahasa umum. Hati manusia seringkali lebih dingin daripada es dan salju. Cincin ini terlihat biasa saja, namun bila diperhatikan lebih dekat, Anda akan merasakan cahaya biru muda yang dipancarkannya seolah menyingkapkan warna yang misterius dan mendalam. Dengan mentalitas mencoba, Lucien menenangkan jiwanya yang rusak oleh serangan sihir, dan perlahan-lahan memperluas kekuatan mentalnya yang baru saja pulih. Begitu jiwa Lucien yang terluka ringan bersentuhan dengan permata biru muda pada cincin itu, ia bergetar hebat. Dia merasakan angin dan salju berterbangan di dalam permata itu, dan tersembunyi di dalam angin dan salju itu terdapat struktur mantra yang jauh lebih rumit daripada sihir informal. Lucien mendesah pelan, dengan kegembiraan dan sedikit relaksasi. Itu benar-benar cincin ajaib. Aku tidak tahu levelnya berapa. Tampaknya sedikit lebih rumit daripada lambang kebenaran suci milik Benyamin. Mungkin inilah sebabnya hantu air ini bermutasi. Sambil berbicara dalam hatinya, Lucien menarik kembali kekuatan mentalnya yang hampir kering. Dalam keadaan ini, dia tidak dapat menganalisis perkiraan struktur sihir cincin ini. Dia juga tidak dapat meninggalkan jejaknya pada inti lingkaran sihir untuk menggerakkannya. Dia hanya bisa menganalisisnya setelah kekuatan mentalnya pulih. Jika Lucien telah menjadi penyihir formal dan mempelajari identifikasi sihir tingkat pertama, dia dapat langsung mengidentifikasi semua item sihir tingkat pertama. Jika dia mengumpulkan lebih banyak pengetahuan, dia bahkan bisa mengidentifikasi benda-benda sihir tingkat kedua dan ketiga. Dengan cara ini, dia tidak perlu menganalisis struktur sihir secara perlahan, tetapi bisa dengan mudah merapal mantra untuk memahami informasinya. Dia juga bisa langsung menanamkan jejak mentalnya sendiri sekalipun tidak ada jejak mental yang tersisa. Kebanyakan item sihir seringkali berisi informasi yang ditinggalkan oleh pembuatnya untuk membantu pengguna memahami tujuan item sihir tersebut, alasan pembuatannya, dan sebagainya. Tentu saja, seiring dengan peningkatan level Lucien, keterampilan identifikasi miliknya juga akan semakin kuat. Menurut catatan para penyihir sangat malas dalam mengklasifikasikan benda. Mereka hanya merujuk pada klasifikasi sihir dan membagi benda-benda sihir menjadi benda-benda sihir magang, benda-benda sihir tingkat 1 hingga 9, dan benda-benda sihir legendaris. Standar klasifikasinya adalah cincin sihir mana yang efeknya setara dengan yang dihasilkan, atau tingkat kemampuan ksatria mana. Di antara benda-benda ajaib yang levelnya sama, ada pula 4 perbedaan level yang sederhana. Rendah, sedang, tinggi, dan sempurna. Misalnya, jika cincin tersebut menyegel sihir 3 cincin petir sekali sehari, itu adalah item sihir tingkat rendah tingkat ketiga. Jika menyegel petir 3 kali sehari, itu adalah level sedang. Jika dikombinasikan dengan beberapa atribut tambahan lainnya, seperti mengurangi kerusakan petir secara efektif sebesar 5% hingga 10%, itu adalah item sihir tingkat tinggi tingkat ketiga. Jika suatu benda ajaib mempunyai efek ajaib tertentu yang konstan, benda itu akan ditingkatkan 1 tingkat dari tingkat aslinya. Misalnya, jika sebuah benda sihir memiliki efek konstan kekebalan terhadap metode apapun untuk mendeteksi dan memengaruhi pikiran, yang setara dengan efek penghalang pikiran sihir tingkat 8, maka benda itu adalah benda sihir sempurna tingkat 9. Hal yang sama berlaku untuk penilaian pedang sihir, baju zirah, dan sebagainya, yang pada dasarnya setara dengan kekuatan serangan atau kekuatan pertahanan ksatria pada level yang sama. Karena perkiraan struktur dan informasi mengenai cincin itu belum dianalisis, Lucien tidak berani memakainya sembarangan, tetapi memasukkannya saja ke dalam sakunya. Karena kalau benda itu jenis yang langsung mengeluarkan efek sihir begitu dipakai, wah pasti merepotkan, dan efek sihir seperti ini seringkali merupakan kutukan. Setelah mengumpulkan benda ajaib pertama dalam hidupnya, Lucien mendongak dengan gembira, tetapi yang dilihatnya hanyalah koridor yang penuh dengan mahyat dan darah. Wajahnya langsung berubah masam. Dia masih harus berhadapan dengan akibat dan pemandangannya. Tentu saja, hal terpenting adalah mengeluarkan jaringan otak hantu air yang bermutasi. Saya belum mempelajari sihir informal, pengawetan organ, tetapi saya sudah memperoleh jaringan otak hantu air. Untungnya, hantu air adalah makhluk yang tidak mati, dan jaringan otak mereka dapat disimpan selama sekitar 3 hingga 5 hari. Selama waktu ini, saya seharusnya dapat mempelajari cara mengawetkan organ. Walaupun nama sihir informal ini adalah pengawetan organ, sihir ini sebenarnya dapat menjaga sebagian besar barang tetap segar. Setiap mantra efektif selama 24 jam dan tidak memerlukan bahan mantra apapun. Lucien menggunakan belati untuk membelah tengkorak hantu air yang terbakar dan melihat jaringan otak hitam pekat di dalamnya, yang menggeliat perlahan seolah berisi cacing yang tak terhitung jumlahnya. Mengabaikan pemandangan aneh dan mengerikan ini, Lucien mengeluarkan kantung kristal es dan dengan hati-hati memasukkan jaringan otak hantu air ke dalamnya.
Karena dapat digunakan untuk melemparkan sinar beku, tidak diragukan lagi mereka memiliki efek pengawetan tertentu. Lalu Lucien yang tahu bahwa sihir membutuhkan banyak uang pun menjadi serakah dan merampok semua kantong uang yang ada di mahiyat-mahiyat, termasuk 2 mahiyat yang menjijikan dan mengerikan yang otaknya telah dijilat hingga bersih di sungai yang gelap. Dia mendapat total 33 nar perak dan 52 fil tembaga. Di antara mereka, misionaris tua itu menyumbang paling banyak, dengan 25 nars perak dan beberapa fils tembaga, sementara Jackson, sang pemimpin geng, menyumbang 4 nars perak dan 6 fils tembaga. Melihat koin-koin perak dan tembaga berkilauan dengan uang yang indah memenuhi dompetnya, Lucien tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut mulutnya. Namun, ketika menggeledah dompet itu, Lucien mendapati bahwa penglihatannya sering kabur, telinganya sulit mendengar, kepalanya sedikit pusing, ia merasakan nyeri tumpul, dan ia merasa seperti berjalan di atas karpet tebal. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa jiwanya telah rusak akibat serangan balik dari penghentian sihir secara paksa, dan ramuan sihir milik penyihir itu, kecuali yang tersebut di atas, semuanya berada pada tingkat magang dan tidak ada yang dapat menyembuhkan trauma jiwa. Mungkin butuh waktu untuk pulih, dan selama itu, kemampuan merapal mantranya pasti akan terpengaruh. Setelah mengumpulkan koin-koin dan menukarnya dengan belati yang lebih bersih, Lucien mulai melakukan pekerjaan fisik yang berat, melemparkan mahiyat-mahiyat itu satu persatu ke sungai yang gelap, dan menggunakan tongkat panjang untuk mengirim mereka semua keluar dari lubang besar di bawah kawat berduri dan ke sungai Bren, sama seperti mahiyat-mahiyat yang pernah ditangani Jackson, Scar, dan yang lainnya sebelumnya. Mengenai jantung, usus, hati, dan organ lain milik Scar yang jatuh ke tanah, Lucien menahan rasa mual dan muntahnya, membungkusnya dengan kain lap, dan juga melemparkannya ke sungai Bren. Bau darahnya akan segera menarik perhatian makhluk mirip piranha, seperti ikan belanak berhidung mancung. Pada akhirnya, Lucien sudah terbiasa dengan hal itu, dan bahkan bermain-main dengan ginjal Scar, merasa bahwa ia memiliki sikap seperti seorang penyihir gelap. Lucien menyeka darah di koridor dengan lap basah, kemudian menemukan toples pecah dan mengisinya dengan air untuk membilasnya. Setelah memastikan tidak ada jejak yang tertinggal, Lucien mencuci tangannya, merobek sepotong kain dari pakaiannya yang robek, membalut bagian yang terbakar di tangan kanannya, lalu berjalan menuju koridor di sudut. Dia tidak dapat tinggal di selokan lebih lama lagi. Munculnya hantu air tampaknya tidak disebabkan oleh aliran sesat, meskipun mereka menyediakan mahiyat, tetapi mengapa? Lucien berjalan hati-hati sambil memikirkan jaringan otak hantu air di sakunya. Ngomong-ngomong, apakah kemunculan tikus bermata merah itu ada hubungannya dengan aliran sesat, ataukah sama dengan munculnya hantu air? Sang penyihir tidak pernah mengerti asal-usul tikus bermata merah. Sekarang setelah Lucien memikirkannya, dia tak dapat menahan diri untuk berpikir ke arah aliran sesat. Bangunlah pagi-pagi besok. Sebelum pergi ke asosiasi musik, pergilah keluar kota ke rumah bangsawan Sir Wayne untuk menemui John dan ceritakan kepadanya tentang misionaris yang kutemui. Setelah beberapa lama, Lucien berpikir tentang apa yang harus dia lakukan besok, melihat sekeliling, dan dengan hati-hati meninggalkan selokan. Lalu Lucien mengambil bubuk belerang di tangannya dan menaburkannya ke badannya dan sekelilingnya. Hal ini tidak hanya menutupi bau lainnya dengan bau belerang yang kuat, tetapi juga mencegah kemungkinan penyelidik sekte dan geng untuk melacaknya melalui bau belerang. Karena identitasnya sebagai murid sihir dan fakta bahwa sungai Belem di luar kawat berduri itu penuh dengan hantu air, Lucien tidak dapat melapor langsung ke gereja, ia juga tidak dapat meninggalkan kota dari sungai Belem ke sekitar rumah besar Sir Wayne. Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga menghapus dan mengaburkan jejak, berpura-pura menjadi pejalan kaki yang tidak bersalah di rumahnya, sambil memulihkan kekuatan mentalnya dan menanti fajar dengan kewaspadaan tinggi. Di saluran pembuangan, sungai bawah tanah mengalir melalui kawat berduri dan membuang sebagian sampah ke teluk sungai Belem. Setiap 3 hari, beberapa calon pendeta dari gereja datang ke sini dengan membawa benda-benda suci di tangan mereka untuk melakukan sihir, mengubur sampah, membersihkan sungai, Del. Setelah Lucien pergi, koridor menjadi sunyi dan dalam, hanya diterangi oleh cahaya fluoresensi dari lumut. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari bayangan tanpa peringatan apapun. Dia menutup mulutnya dan terkekeh dengan 2 emosi yang berlawanan, jijik dan geli. Hehe, Lord of Silver, Eternal Silence, jangan berpikir bahwa tidak seorang pun akan mengenali Anda jika Anda mengubah nama Anda. Tampaknya orang itu telah tersihir olehnya, dan inilah yang menjadi keahliannya. Hal-hal mulai menjadi menarik kali ini. Namun, jika dia ingin memproyeksikan, suaranya akan terlalu keras. Kardinal Alto tidak asing baginya, dan kekuatannya tidak akan lebih buruk dari proyeksinya. Atau, apakah kerajaan sihir kuno punya peninggalan lain jauh di bawah tanah di Alto yang bisa dia gunakan? Namun setelah dihancurkan seperti ini, saat gereja mulai memeriksa selokan dengan saksama, rencananya mungkin tidak berhasil. Mungkin dia punya persiapan lain.
Aku harus mengubah rencanaku. Tidak perlu menarik kebencian pada diriku sendiri. Tidak apa-apa asalkan hal itu bisa dilakukan. Hehe, si kecil mempelajari sihir kuno, tetapi dia sebenarnya bisa bermutasi menjadi Wall of Sulphur Fire, sihir api tingkat pemula yang diciptakan lebih dari 300 tahun yang lalu. Tampaknya dia memiliki bakat dalam sihir. Sungguh si kecil yang menarik. Sambil tertawa pelan, bayangan hitam itu terpelintir dan terpisah menjadi bayangan-bayangan hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya, lalu menghilang ke dalam selokan. Setidaknya setengah jam setelah bayangan hitam itu pergi, sebuah bayangan muncul dari ujung lain koridor. Cahaya hitam samar yang dibawanya berfluktuasi seperti gelombang, dan ketenangan dan kedalamannya mengandung sedikit kekerasan dan kehancuran. Bayangan itu berhenti di depan kawat berduri dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Dia adalah seorang pria berusia 30-an yang mengenakan kemeja hitam, jas hitam, celana panjang hitam, sepatu kulit hitam, dan dasi kupu-kupu hitam. Jenggotnya dipangkas rapi dan rambut hitamnya disisir ke belakang, berkilau dan halus. Ini adalah tren baru yang baru saja dipelajari para bangsawan kelas atas di Alto dari kerajaan lain. Anda dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa pria ini adalah seseorang yang sangat memperhatikan penampilan dan statusnya. Sayangnya dia bukan seorang bangsawan. Dia adalah Longsang Aron. Di dalam geng Aron, semua pemimpin yang sering berhubungan dengan Longsang Aron tahu bahwa di balik permukaan elegan upaya Aron untuk mengejar gaya aristokrat, sebenarnya ada sekelompok kemarahan yang tidak dapat dijelaskan yang terbakar di dalam hatinya, memancarkan kekejaman, kebencian, dan kemarahan yang tak berujung, yang membuat orang sangat takut. Longsang Aron sebenarnya adalah seorang ksatria yang telah mengaktifkan kekuatan darahnya. Dia bahkan akan menerobos beberapa keterbatasan badan fananya dan menjadi seorang ksatria hebat. Namun tragisnya, kekuatan darah yang diaktifkannya bersifat gelap. Oleh karena itu, ia bukan saja tidak dapat menjadi bangsawan sejati, memperoleh tanah milik bangsawan, menikmati kehidupan yang mulia dan indah, serta meninggialkan kekuasaan bagi keturunannya, tetapi ia juga harus bersembunyi dari gereja, bagaikan seekor tikus yang berjalan melalui selokan dan tidak berani berlari di bawah terik matahari. Karena kekaisaran sihir kuno menguasai langit, bumi, dan lautan, serta menaklukkan banyak dimensi berbeda, para ksatria, pendeta, dan profesi lain yang memiliki kekuatan luar biasa saat itu secara tidak sadar menyebut penyihir dalam hal pembagian kekuatan. Mantra cincin ketiga terbang, mantra cincin keenam pemicu mantra, dan banyak mantra cincin kesembilan yang sangat kuat telah menyebabkan lompatan mendasar dalam kekuatan penyihir. Selain itu, pada ketiga level ini, jiwa dan kekuatan mental penyihir akan bermutasi, yang akan meningkatkan umur penyihir tersebut sampai batas tertentu. Oleh karena itu, di dalam kerajaan sihir kuno, penyihir tingkat pertama dan kedua disebut penyihir tingkat dasar, penyihir tingkat kedua hingga kelima disebut penyihir tingkat menengah, penyihir tingkat keenam hingga kedelapan disebut penyihir tingkat tinggi, dan penyihir tingkat kesembilan disebut penyihir agung. Mengacu pada pembagian ini, para ksatria menghubungkan 4 tingkat di mana kekuatan garis keturunan mereka sangat meningkat dengan 4 tingkat penyihir 3, 6, 9 dan legenda, lalu membandingkan dan membagi tingkat di mana peningkatan kekuatannya tidak begitu mengerikan. Maka dari itu, setelah membangkitkan kekuatan garis keturunan dan menjadi seorang ksatria, maka tingkat pertama dan kedua inilah yang sering kita sebut dengan ksatria, tingkat ketiga sampai kelima adalah ksatria agung, tingkat keenam sampai kedelapan adalah ksatria langit, tingkat kesembilan adalah ksatria emas, dan di atasnya lagi adalah ksatria epik. Pembagian tingkatan pendeta sama saja, hanya saja setelah menjadi pendeta tingkat menengah, kebanyakan dari mereka menjadi uskup, sehingga tingkatan 3-5 disebut juga tingkatan uskup, sedangkan pendeta tingkat tinggi sering menjabat sebagai kardinal. Sedangkan untuk pendeta tingkat 9 tidak ada gelar khusus. Jika mereka dapat masuk ke dalam Dewan Kardinal, mereka akan melayani sebagai kardinal bersama dengan para imam Roh Kudus tersebut. Jika tidak, mereka akan tetap menjadi kardinal. Di seluruh kerajaan Fiorite, tidak termasuk yang tersembunyi dan kuat, terdapat lebih dari 400 ksatria, hanya lebih dari 50 ksatria agung, dan kurang dari 10 ksatria surgawi. Kebanyakan dari para ksatria ini adalah anggota ksatria ungu yang ditempatkan di berbagai lokasi penting. Sebagai seorang ksatria tingkat kedua, dan sebagai orang kuat yang akan segera naik pangkat ke ksatria agung, bagaimana mungkin Longsang Aron tidak marah dan kesal dengan situasinya? Oleh karena itu, dia dengan sukarela menjadi tangan hitam dari orang penting tertentu, khususnya menangani beberapa hal yang mencurigakan untuknya. Bau samar belerang, darah, dan beberapa bau lainnya. Hidung Aron bergerak sedikit, mengendus sisa napas, dan dia mampu membedakan bau belerang dan darah yang paling kentara dari bau kotoran dan bau busuk selokan yang bercampur dengan bau yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merangsang kekuatan darah, seseorang tidak hanya dapat memperoleh rahmat ilahi, tetapi kemampuan berbagai bagian badan juga akan sangat ditingkatkan tanpa bertentangan dengan kekuatan darah.
Sayangnya, Aaron pergi ke saluran pembuangan untuk menyelidiki hanya setelah dia melihat Jackson dan yang lainnya belum kembali untuk waktu yang lama dan mencium sedikit sesuatu yang salah dan berbahaya. Sudah terlambat. Entah itu mahiat-mahiat, serpihan es yang disebabkan oleh sinar es, atau sebagian besar bau-baunya, semuanya hancur oleh sungai bawah tanah dan bau sampah. Ia hanya dapat menemukan beberapa petunjuk yang tidak penting, seperti bau belerang, bau darah, serta jejak darah dan materi otak yang sengaja dibersihkan, dan sedikit jejak hangus korosi yang ditemukannya secara sekilas. Aaron mengerutkan kening. Otak, mungkinkah itu hantu air? Apakah hantu air tahu cara menangani jejak? Asam, belerang, tampaknya itu adalah murid sihir yang sembrono. Sayangnya, saya datang terlambat. Dia sudah lama pergi. Banyak bau pasti sudah lama menghilang. Selama dia berhati-hati, saya tidak akan dapat menemukan jejaknya, dan dia mungkin telah menemukan cara untuk memberitahu gereja atau beberapa bangsawan. Jika itu adalah penyihir formal, Aaron percaya bahwa Jackson dan yang lainnya, ditambah para penganut biasa tanduk perak, tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan jejak apapun pada pihak lain. Mengingat bahwa setengah jam adalah waktu yang cukup bagi pihak lain untuk melakukan banyak hal, dan bahwa pihak lain adalah murid sihir yang tidak akan acuh tak acuh terhadap apa yang dilakukan gereja tanduk perak, ide Aaron menjadi sederhana. Meskipun kita dapat meminta pendeta, tanduk perak, untuk merapal mantra untuk melacaknya, itu sudah terlalu lama dan kemungkinan keberhasilannya tidak tinggi. Yang lebih penting adalah jika dia telah memberitahu gereja, periode waktu berikutnya akan menjadi kunci apakah kita dapat melarikan diri. Haruskah kita menyia-nyiakannya untuk melacaknya? Pilihan semacam ini tentu saja tidak sulit. Longsang Aaron tidak akan mempertaruhkan nyawanya, dan itu adalah risiko yang tidak sepadan. Dia berbalik, melepas sepatu kulit hitamnya, dan bergegas menuju suatu tempat di selokan seperti bayangan hitam. Lucien berbaring di tempat tidur, berpura-pura tidur dan selalu waspada, mendengarkan apakah ada suara-suara aneh di luar pada malam yang sunyi itu. Setelah 2 atau 3 jam, ketika dia merasa bahwa kelompok sesat dan gerombolannya tidak akan mengejarnya, dia tertidur dalam keadaan mengantuk untuk beberapa saat. Sebelum tertidur, Lucien telah berusaha keras menganalisa cincin ajaib itu, sehingga jikapun musuh menemukannya, dia masih punya kekuatan untuk melawan. Struktur di dalam cincin ajaib adalah model 3 dimensi, tetapi tidak memiliki permukaan dan lengkungan yang rumit. Selain itu, prinsip-prinsip struktural yang terkandung di dalamnya juga berada dalam pemahaman Lucien. Oleh karena itu, hasil tinjauan Lucien terhadap matematika dan fisika sekolah menengah selama periode ini terungkap. Hanya butuh waktu 1 jam baginya untuk menganalisis awalnya dengan bantuan perhitungan di perpustakaan jiwa, dan mencoba mengukir jejak mental di inti lingkaran sihir. Jiwa yang terluka itu menyebabkan Lucien merasakan sakit kepala hebat segera setelah dia menyebarkan kekuatan mental yang pulih. Sulit berkonsentrasi dan dia hampir gagal mencetak dengan sukses. Untungnya, meninggalkan jejak mental jauh lebih mudah daripada menggunakan sihir, jadi dia hampir tidak menyelesaikannya. Namun, Lucien menilai sendiri. Saya khawatir dalam 2 hari, merapal sihir akan menjadi sangat sulit. Jiwa yang terluka benar-benar merepotkan. Setelah meninggalkan tanda mental, Lucien memperoleh informasi yang ditinggalkan oleh pembuat segel di cincin ajaib. Cincin, Ice Avenger, dibuat oleh seorang murid sihir yang dikhianati oleh temannya. Dia menggunakan semua kekayaannya untuk meminta seorang alkemis yang kuat untuk menyempurnakannya sebagai barang balas dendam. Sentuhan dingin dapat membuat orang tetap terjaga dan kedinginan sepanjang waktu seperti kebanyakan ksatria formal. Sihir cincin kedua sekali sehari, Palmeras Ice Blade, dapat membuat pengkhianat merasakan sakitnya darah yang mengalir dan menikmati dinginnya pelukaan es dan salju. Sang alkemis tidak meninggalkan namanya, tetapi hanya memberikan alasan pembuatan dan kemampuan cincin Ice Avenger. Efek magisnya seharusnya meningkatkan kemauan ke level ksatria level pertama, dan sihir level kedua pedang es Palmera, yang dapat digunakan sekali sehari. Menurut klasifikasi item sihir, itu seharusnya termasuk level menengah level kedua. Hantu air akan bermutasi, dan tampaknya itu terutama disebabkan oleh efek sihir pertama. Lucien menaruh cincin Ice Avenger di sakunya untuk memastikan bahwa ia dapat menyentuhnya kapan saja. Hal ini karena status dan kedudukan Lucien membuatnya tidak mampu membeli barang berharga tersebut, karena akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, jiwa Lucien masih rusiak, dan kekuatan mentalnya sulit disebarkan. Ia hanya bisa mengandalkan gosokan untuk merangsangnya. Efek magis dalam meningkatkan tekad membutuhkan kontak langsung dengan kulit agar dapat bekerja. Di pagi hari, Lucien memaksakan diri untuk bangun di tengah sakit kepalanya masih sedikit pusing, dan dahinya panas, seperti sedang demam. Jiwa yang terluka juga dapat menyebabkan badan menjadi lemah dan masuk angin. Lucien mendesah, memaksakan diri mengenakan jaket pendek linen lainnya, dan keluar kota bahkan tanpa sarapan.
Matahari sudah dekat dengan cakrawala dan langit masih relatif gelap. Udara sejuk dan segar menyegarkan Lucien dan membantunya menghilangkan rasa tidak nyamannya. Setelah berjalan sekitar 40 menit, dia akhirnya melihat rumah Sir Wayne. Sir Wayne lahir di Violet Knights dan merupakan seorang ksatria tingkat kedua. Ia meninggalkan ksatria karena usia tua dan tidak lagi menjaga benteng dekat pegunungan gelap. Akan tetapi, saat Adipati Agung Violet masih menjadi Pangeran Violet dan Master para ksatria Violet, Sir Wayne menjalin persahabatan dengannya, sehingga ia sering direkrut ke istana dan bertugas sebagai penasihat Adipati Agung dalam urusan militer di dekat pegunungan gelap. Rumah besar itu dikelilingi tembok tinggi dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti menara panah, menunjukkan gaya Sir Wayne yang berdarah besi. Ada banyak petani bekerja di ladang gandum di luar. Gerbang telah dibuka, dan dua pemuda berseragam ksatria abu-abu memimpin 7 atau 8 prajurit yang berjaga. Salah satu dari mereka berambut dan bermata pirang gelap, dan yang lainnya berambut coklat dan bermata biru, warna yang paling umum di Alto. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumah Sir Wayne?" Pria muda berambut pirang gelap itu bertanya dengan tegas saat dia melihat Lucien datang. Lucien menjawab dengan sopan namun tidak takut. "Saya teman John, Lucien. Ada keadaan darurat di rumah, jadi saya datang untuk menjenguknya." Ian yang berambut pirang gelap mendengus dingin. John bersama para ksatria dan pelayan lainnya, menerima pelatihan dari Sir Wayne. "Aku tidak akan mengganggu mereka sampai aku yakin kau adalah temannya. Kau harus membuktikan identitasmu atau menunggu dengan sabar sampai mereka selesai." Ian memandang rendah John, yang membuat kemajuan pesat dan sangat dihargai oleh Sir Wayne. Dia sangat membencinya. Ia mengira John hanya terlahir dalam keluarga miskin, tidak bisa membaca, tetapi mengandalkan kepintarannya dan mematuhi kode ksatria bertele-tele untuk menyenangkan Sir Wayne. Dia benar-benar kalah terhadap dirinya dalam hal pendidikan dan kekuasaan. Oleh karena itu, ketika Ian mendengar bahwa ini mengenai John, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mempersulit Lucien. Pelayan lainnya, Dorak, juga tidak menyukai John dan menyaksikan dengan senyum di wajahnya saat Ian mengajari Lucien sebuah pelajaran. Tentu saja mereka tidak akan pernah mengakui bahwa kebencian dan ketidaksukaan mereka disebabkan oleh kecemburuan. Setelah dia selesai berbicara, Ian menatap Lucien dengan tegas. Dalam benaknya, Lucien, seorang lelaki miskin yang belum pernah melihat dunia, pasti gelisah dan khawatir setelah ditakuti oleh pengawal ksatria itu, tetapi ia tidak berani membantah. Dia hanya bisa memohon padanya dengan getir. Setelah dia cukup memohon, dia akan mengutus seseorang untuk menemukan John. Tidak akan terjadi hal serius. Sayangnya, Lucien telah mengalami jauh lebih banyak daripada yang pernah Ian alami, bahkan di luar imajinasinya. Alih-alih terburu-buru atau berlutut untuk mengemis, dia berbicara dengan ekspresi serius dan hikmat. Teman John sedang dalam keadaan mendesak dan hidupnya dalam bahaya. Jika dia kembali sedikit terlambat, konsekuensi yang tidak dapat diubah akan terjadi. Hambatan Anda adalah alasan utamanya, dan ini adalah pelanggaran serius terhadap semangat belas kasih seorang ksatria. Saya yakin Sir Wayne akan sangat marah saat mengetahuinya, dan konsekuensinya akan serius. Dari John, Lucien tahu bahwa Sir Wayne adalah seorang bangsawan yang memegang teguh prinsip kesopanan. Kalau benar-benar seperti yang dikisahkan Lucien, Ian dan Dorak pasti akan diusir, dan reputasi pengawal yang diusir itu pasti akan hancur total. Kecuali ada kesempatan lain, dia tidak akan pernah diterima sebagai pengawal oleh ksatria lainnya. Adapun teman John yang sedang dalam kesulitan, tentu saja Lucien sendiri. Bagi dia yang tidak mengikuti jalan kesatriaan, kebohongan putih kecil itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Lagi pula, kalau bicara secara tegas, itu bukan kebohongan, paling-paling tidak tergambar jelas. "Beraninya kau mengancamku." Ian sangat marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan diperingatkan dengan begitu tenang dan dingin oleh seorang miskin yang hina. Dia ingin menghunus pedang ksatria itu dan menebasnya dengan satu pukulan. Sebagai seorang ksatria pengawal tingkat tinggi, Ian yang marah melangkah maju, memancarkan aura berbahaya. Ini adalah ledakan lengkap dari kekuatan penindasan yang pernah dirasakan Lucien dari Gary, menyebabkan para prajurit di belakangnya menggigil dan mundur setengah langkah. Dorak, yang telah berpikir untuk mengambil langkah maju, tetap di tempatnya, terkesan dengan kekuatan Ian. Baik para prajurit, naga, atau bahkan Ian, mereka sudah bisa membayangkan reaksi Lucien saat menghadapi tekanan penuh dari pengawal ksatria berpangkat tinggi itu. Ia akan gemetar ketakutan, memohon belas kasihan dengan suara samar dan terbata-bata, atau bahkan ketakutan sampai mengompol di celananya. Tetapi yang tidak dapat dipercaya oleh Ian, Dorak dan para prajurit adalah bahwa Lucien masih begitu serius dan tenang. Dia bertanya, "Apakah kamu ingin melanggar kode ksatria sekarang dan membunuh yang tidak bersalah dan lemah?" Dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh penindasan Ian. Terlebih lagi, Ian dan Dorak merasa bahwa pemuda malang di hadapan mereka itu tampaknya memiliki tekad sekuat gunung.
Apakah aku perlu mengulang apa yang baru saja kukatakan? Apakah kau benar-benar ingin dikeluarkan oleh Sir Wayne? Lucien maju selangkah dan berbicara tegas lagi. Ian berharap dia adalah tipe penjahat yang mengabaikan kehidupan dan masa depannya, sehingga dia bisa menghunus pedangnya dan membunuh Lucien sekarang juga, tetapi dia masih ingin menjadi seorang ksatria, bangsawan, dan memiliki istananya sendiri. Menyerahkan semua itu hanya demi sebuah pertengkaran jelas bukan hal yang benar-benar diinginkannya. Mengenai pilihan menjebak seseorang setelah membunuhnya, Ian tidak bisa melakukannya karena ada John di dekatnya dan banyak petani di ladang gandum. Pada saat ini, jika dia tidak terlalu malu melakukannya, dia pasti sudah mundur. Melihat momentum Ian melemah, Dorak mengerti apa yang dipikirkannya. Dia melotot marah ke arah Lucien dan menarik Ian. John adalah teman kita. Karena nyawa temannya dalam bahaya, kita tidak perlu berurusan dengan orang miskin yang tidak berpendidikan sepertimu. Cepat pergi dan beritahu John. Baiklah, kalau saja ini tidak ada hubungannya dengan John, aku pasti akan memberimu pelajaran untuk bersikap sopan. Ian menuruni tangga dan berkata kepada Lucien, sama sekali mengabaikan fakta bahwa John adalah pengawal ksatria yang paling dia benci dan berharap dia mati lebih cepat. Kemudian, karena dia tidak ingin melihat wajah Lucien yang penuh kebencian, Ian pergi ke Manor sendirian untuk melapor kepada Sir Wayne. Dorak berdiri di sana dengan wajah tegas, tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Lucien. Lucien tidak mempedulikannya sama sekali, dia hanya berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Aura penindasan yang dilepaskan Ian barusan tidak banyak berpengaruh sebelum jiwa Lucien terluka, tetapi setelah jiwanya terluka, aura itu dapat mengguncang jiwanya. Beruntungnya, Lucien sudah memiliki Ais Avenger, hanya dengan memasukkan jarinya ke saku dan menyentuhnya, kemauannya mencapai tingkat ksatria tingkat pertama, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aura penindasan Ian seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup, tanpa efek apapun. Kurang dari 5 menit kemudian, John berlari keluar dengan langkah besar, meninggalkan Ian jauh di belakang. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lucien, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Lucien, itu kamu. Siapa yang dalam masalah? Lucien menunjuk ke jalan dan berkata, ini mendesak. Mari kita bicara sambil berjalan. Mereka berlari berdampingan untuk suatu jarak. Di mata John yang bingung, Lucien mengucapkan kalimat yang telah ia persiapkan sejak lama. Akhir-akhir ini aku sering bertemu pengemis. Ia selalu mengutuk para bangsawan dan ksatria tanpa alasan. Kemarin, ia menarikku ke sudut rahasia dan mengucapkan beberapa kata hujatan. Ternyata ia adalah pengikut iblis dan diam-diam berkhotbah di alto. Awalnya, saya ingin melaporkannya langsung ke gereja, tetapi kemudian saya tidak sengaja melihatnya berhubungan secara misterius dengan Jackson dari geng Aaron. Saya khawatir dia mungkin punya rencana lain yang akan membahayakan Paman Joel dan Bibi Elisa, jadi saya datang langsung kepada Anda. Jika Anda melaporkannya melalui Sir Wayne, gereja seharusnya lebih memperhatikannya. Sebagai seorang pemuda yang menaati kode kesatria, John tidak meragukan sahabatnya dan sangat mempercayainya. Para penjahat di geng Aaron itu sebenarnya berhubungan dengan para pengikut setan, kutu kupret. Aku akan segera melapor kepada Sir Wayne. Tunggu sebentar, John, kurasa situasinya mungkin lebih serius daripada yang kau kira. Hanya ada belasan pengemis di Alto City. Di mana sisanya? Lucien menceritakan apa yang diketahuinya dengan cara lain. Mendengar banyaknya orang hilang, John menjadi lebih serius. Tetapi ganjaran dari mematuhi semangat dan kode kesopanan secara ketat membuatnya tidak panik. Sebaliknya, dia tetap tenang. Para pengikut iblis pasti telah menggunakan orang-orang malang itu untuk pengorbanan darah. Nah, masalahnya sangat serius, dan Sir Wayne harus segera diberitahu. Lucien mengangguk, dan mengingatkan. John, kamu tidak boleh memberitahu Sir Wayne bahwa aku menemukannya. Aku khawatir jika pengikut iblis tidak sepenuhnya disingkirkan, mereka akan membalas dendam kepadaku setelah mengetahui kebenarannya. Aku hanyalah orang miskin, dan aku khawatir tidak ada ksatria yang melindungiku siang dan malam. Baiklah, tapi sayang sekali jika pengikut iblis itu bisa disingkirkan, Lucien pasti akan mendapat banyak pahala. John memahami kekhawatiran Lucien. Mungkin pada saat itu akan muncul para ksatria dan pengawal yang akan membasmi para pengikut iblis. Bahkan di antara para ksatria itu pun akan ada yang pernah terkena godaan iblis. Kalau mereka tidak ingin orang lain tahu, mereka akan membatasi orang-orang yang tahu untuk diri mereka sendiri. Dia hanya merasa sedikit kasihan pada Lucien. Lucien tersenyum dan menepuk bahu John. Kau harus meminta Sir Wayne untuk merahasiakannya untukmu. Paman Joel, Bibi Elisa, dan Ivan semuanya orang biasa. Bagaimanapun, kau bisa mendapatkan hadiah dari Sir Wayne. Jika ini bukan satu-satunya jalan, Lucien bahkan tidak akan mau mempercayai Sir Wayne. Jika dia, seorang pria yang hanya mengetahui sedikit sihir tingkat magang, pergi ke gereja untuk melapor, dia mungkin akan ditangkap.
Meskipun dia bisa menemukan orang lain untuk menggantikannya, seperti anak yang bodoh, tidak akan mudah untuk menarik perhatian. Kedua, hal itu akan meninggalkan kesan orang yang misterius di benak para pendeta gereja dan uskup, yang mungkin akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Setidaknya, jika seorang kesatria seperti Sir Wayne, yang berusia sekitar 60 tahun, dalam keadaan sehat, memiliki keluarga bahagia, sangat percaya pada kesopanan, dan menjadi penasihat Grand Duke, dapat tergoda oleh dewa atau setan jahat, maka Alto mungkin telah menjadi surga bagi dewa dan setan jahat. Ya, aku akan melakukannya. Lucien, kau sudah memikirkannya dengan matang. Jika hadiah Sir Wayne bisa dibagi, aku akan memberimu satu. John mengangguk hati-hati. Dia tidak takut berkorban demi keadilan, tetapi dia akan khawatir jika itu akan melibatkan keluarga dan teman-temannya. Lucien tersenyum dan berkata, jika Sir Wayne bersedia merahasiakannya untukmu, dia pasti akan mencari alasan lain untuk memberimu hadiah, dan itu pasti bukan uang. John, sebaiknya kau simpan sendiri. Kita ini teman baik, kenapa repot-repot dengan ini? Lagi pula, aku makan dan minum di rumahmu. Atas permintaan Lucien, John menunggu 10 menit lagi, meninggalkan kesan bahwa masalah itu diselesaikan di dekat sana, dan kemudian kembali ke rumah besar. Lucien bersembunyi di balik pepohonan di pinggir jalan dan menunggu dengan tenang. 6 menit kemudian, 8 kuda hitam aneh dengan sisik di badan mereka berlari kencang lewat. Yang memimpin jalan adalah seorang lelaki tua serius dan kuno yang mengenakan baju zirah perak di sekujur badannya. Salah satu dari 7 orang di belakangnya adalah John, yang mengenakan rantai surat berwarna abu-abu perak dan membawa pedang dan perisai. 5 lainnya juga pembantu. Ada pula seorang pemuda berjubah putih, yang seharusnya menjadi pendeta ketua kapel di rumah besar Sir Wayne. Melihat mereka pergi, Lucien menghela napas lega dan kembali ke Alto. Setelah memasuki Alto dan berjalan menuju distrik administratif, Lucien samar-samar merasakan tanah berguncang, seolah-olah gereja dan para ksatria telah menemukan sesuatu di selokan. Entah mereka bisa membasmi sekte itu sepenuhnya atau tidak, tempat itu akan aman setidaknya selama 2 atau 3 bulan. Namun, sepertinya kita harus menunggu beberapa saat sebelum bisa masuk ke selokan, jadi aku akan fokus menganalisis sihirnya terlebih dahulu. Beberapa menit sebelum pukul 8:30, Lucien akhirnya tiba di pintu masuk asosiasi musisi. Di aula asosiasi musisi, Elena sesekali menatap pintu dengan cemas. Sudah hampir waktunya, mengapa Lucien belum datang? Hari ini adalah hari pertamanya mengelola perpustakaan, dan dia harus membawanya bertemu dengan Tuan Heng, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari asosiasi. Meskipun dia tidak akan kehilangan pekerjaannya bahkan jika dia terlambat karena hubungan Tuan Victor, itu akan selalu meninggalkan kesan buruk pada Tuan Heng, dan dia pasti akan dikritik dan membuat segalanya sulit di masa depan. Jika Tuan Wolf tahu tentang hal itu, dia mungkin akan menggunakan kejadian ini untuk mempermalukan dan menghinanya. Berdiri di samping Elena, gadis pirang Casey, yang juga bertugas sebagai resepsionis, menatap Elena dengan mata sehijau air danau, dan bertanya dengan rasa ingin tahu dan geli. Elena, siapa yang kamu tunggu? Perilaku ini tidak seperti biasanya. Resepsionis asosiasi musisi selalu berkelompok 2 orang, tetapi ketika Lucien datang untuk pertama kalinya, Elena meminta rekannya yang lain untuk makan siang terlebih dahulu karena George, dan ketika dia datang untuk kedua kalinya, Casey kebetulan membawa tamu lain ke lantai 3 untuk mengunjungi seorang direktur. Menunggu seorang teman, dia akan bekerja di asosiasi. Lucien, kamu akhirnya di sini. Elena yang mengenakan gaun putih muda dan secantik bidadari, menghela napas lega, keluar dari balik lemari kayu, dan berjalan menuju Lucien. Hei, kenapa kamu terlihat begitu buruk? Apa kamu sakit? Meskipun Lucien tidak bisa melihat wajahnya sendiri, dia bisa membayangkan betapa pucat dan lemahnya dia. Setelah bolak-balik ke rumah besar Sir Wayne, denyutan dan pusing di kepalanya makin parah, dan dahinya masih terasa panas. Kurasa aku memang sakit, dan kepalaku agak panas, tapi tidak serius. Elena, antar aku menemui Tuan Heng. Baiklah, terima kasih atas perhatianmu. Manifestasi eksternal dari jiwa yang trauma semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat diobati oleh dokter biasa di lembaga amal. Yah, pekerjaan di perpustakaan lumayan mudah sih, apalagi hari ini waktunya ke gereja. Elena memberi isyarat pada Casey dengan matanya, lalu membawa Lucien ke lantai 3. Tuan Heng adalah seorang pria setengah baya yang tinggi, serius, dan berpakaian formal, tetapi ia tidak mempersulit Lucien. Setelah menanyakan nama, usia, dan kondisi fisiknya, dia meminta Elena untuk membawa Lucien ke perpustakaan. Orang yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan pagi di perpustakaan bersama Anda adalah Pierre Lusandor. Dia sangat mencintai musik, tetapi memiliki kepribadian yang aneh. Dalam perjalanan menuju perpustakaan musik di lantai 2, Elena memperkenalkan temannya kepada Lucien. Namun, dia bukanlah gadis yang pandai berkata buruk tentang orang lain.
Setelah berpikir sejenak, dia hanya menggunakan kepribadian aneh untuk menggambarkan Pierre-Loup. Pokoknya, dia tipe orang yang sering bicara dengan cara yang membuat orang lain sulit memahami pikirannya. Untungnya, dia normal dalam hal lain dan tidak penyendiri. Lucien, kamu hanya perlu bergaul dengannya seperti biasa. Orang yang mampu melakukan pekerjaan semacam ini dengan gaji kecil pasti mempunyai koneksi di asosiasi musisi. Lucien tidak ingin bertemu seseorang yang terlalu merepotkan. Setelah mendengarkan perkenalan Elena, dia akhirnya merasa lega. Terima kasih, Elena. Tak lama kemudian, keduanya tiba di perpustakaan musik. Itu sangat besar dan tenang, menempati setengah lantai kedua. Konon, koleksi di dalamnya meliputi ribuan buku tentang teori musik dan subjek lainnya, sebagian besar partitur musik yang direkam secara resmi, dan setiap terbitan surat kabar terdahulu seperti Music Review dan Symphony Guide. Selain itu, ada sejumlah kecil buku-buku keagamaan dan catatan perjalanan yang dapat dirujuk oleh para musisi. Saat itu baru pukul 8.30 dan belum ada satupun musisi maupun pemain yang datang. Hampir tidak ada suara di perpustakaan. Seorang anak laki-laki kurus dan tampan dengan rambut hitam dan mata coklat sedang duduk di kursi di belakang lemari kayu, diam-diam memandangi musik di tangannya, fokus dan serius seperti patung batu. Melihat pemandangan ini, Lucien terkesan pada pandangan pertama oleh Pierre-Loup. Dia memang seorang anak lemah yang mencintai musik sampai terobsesi. Elena memanggil dengan lembut, Pierre-Loup, Pierre-Loup. Nah, ini temanmu Lucien, yang akan mengelola perpustakaan bersamamu di masa depan. Di tengah panggilan yang terus-menerus, Pierre-Loup akhirnya terbangun dari alunan musik, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sedikit kebingungan di pupil matanya yang berwarna coklat. Selamat pagi, Elena, apakah hari ini hari Minggu? Halo, Pierre-Loup, saya Lucien Evans. Lucien menahan rasa sakit di kepalanya dan memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Pierre-Loup akhirnya bereaksi dan berjalan dari balik lemari kayu menuju Lucien. Halo, Lucien, namaku Pierre-Loup Sandor. Begitu ia selesai memperkenalkan diri, matanya tertuju pada wajah Lucien. Tepat ketika Lucien mengira dia akan bertanya apakah kamu sakit. Sesuatu yang sopan dan penuh perhatian, Pierre-Loup tiba-tiba berkata, Lucien, jaga dirimu baik-baik. Kalimat ini sendiri sebenarnya tidak ada apa-apanya, bahkan sangat tepat, tetapi senyum penuh arti di wajah Pierre-Loup pada saat yang sama seolah berkata, saya mengerti, semua orang mengerti, sehingga seluruh kalimat menjadi sangat aneh, seolah-olah merujuk pada sesuatu yang tak terkatakan. Orang ini, apa yang ada dalam pikirannya sekarang? Bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan seperti itu tanpa berpikir panjang dan kasar? Lucien secara kasar menebak apa yang dimaksudnya dan memiliki pemahaman mendalam tentang lompatan pemikirannya. Tidak heran Elena berkata bahwa dia sering mengatakan hal-hal yang tidak dimengerti orang lain. Elena di sampingnya tersenyum diam-diam pada Lucien, seolah berkata, lihat, memang seperti yang kukatakan. Baiklah, aku harus turun. Lucien, bekerjalah dengan keras. Ini adalah harta karun seluruh asosiasi. Kau harus tahu cara menggunakannya. Elena menunjuk ke buku-buku, partitur musik, koran, di rak buku. Setelah mengantar Elena pergi, Pierre-Loup membawa Lucien ke belakang lemari kayu dan menjelaskan secara singkat. Lucien, ide-ideku seperti inspirasi, selalu muncul dari berbagai tempat. Terkadang, kamu mungkin tidak mengerti, jangan pedulikan. Ya, aku mengerti. Lucien sudah memiliki pemahaman mendalam tentang lompatan pemikirannya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa yang kamu pikirkan sebelum kamu menyuruhku untuk mengurus diriku sendiri? Pierre-Loup mengeluarkan suara. Saya melihat Anda tampak pucat dan berjalan sempoyongan. Nah, Lucien, jaga diri Anda baik-baik. Dia kembali memperlihatkan jenis senyuman yang dimengerti semua pria di wajahnya, tetapi mengenai proses berpikir spesifiknya, tidak ada sama sekali. Lucien merasa dikalahkan olehnya, dan kesannya terhadap Pierre-Loup yang sebelumnya, seorang anak laki-laki lemah yang mencintai musik sampai terobsesi, tanpa disadari berubah menjadi seorang pria yang mencintai musik tetapi sangat malang. Setelah memperkenalkan secara singkat kepada Lucien apa yang perlu dilakukan seorang pustakawan, Pierre berkata dengan acuh tak acuh. Hanya orang-orang dalam asosiasi yang dapat memasuki perpustakaan ini, jadi tidak banyak orang yang datang untuk membaca dan meminjam buku setiap hari, terutama di pagi hari. Lucien, selama kamu bersikap sopan saat para musisi datang, tidak akan ada masalah lain. Baiklah, kamu lihat-lihat dan biasakan diri dengan buku itu, dan aku akan melanjutkan membaca Well Tempered Clavier, yang merupakan kitab suci musik piano. Dalam hal musik, Pierre yang malang bersinar dengan kecemerlangan yang sama sekali berbeda. Kitab suci merupakan kitab suci keagamaan gereja kebenaran. Penggunaannya sebagai metafora menunjukkan status dari Well Tempered Clavier. Bahkan di bumi, 48 buah Well Tempered Clavier karya Bach juga dikenal sebagai perjanjian lama musik piano. Sedangkan untuk perjanjian baru musik piano,
itu adalah 32 sonata piano Beethoven, termasuk karya terkenal seperti Moonlight, The Tempest, dan Pathetic. Lucien mendapat ide ini, dan dia mengangguk setuju tanpa keraguan. Melihat begitu banyak buku di depannya, Lucien selalu ingin menambahkan semuanya ke perpustakaan jiwanya, seperti seekor tupai yang selalu suka mengumpulkan buah pinus. Lucien berjalan ke rak buku, mengambil sebuah buku, dan mulai membolak-baliknya. Dia selesai membolak-baliknya dalam beberapa menit. Buku yang bersangkutan muncul di perpustakaan jiwa, lalu dia mengeluarkan buku berikutnya. Pierre yang saat itu belum sempat berkecimpung di dunia musik, segera menyadari perilaku aneh Lucien, dan berjalan ke sisinya dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. "Lucien, apa yang kamu lakukan?" Lucien tersenyum dan menggoda Pierre. "Kudengar ada musisi berbakat yang suka menuliskan melodi yang mereka dapatkan secara kebetulan di sela-sela buku dan partitur yang mereka baca, jadi aku ingin mencoba menemukannya. Kalau belum diterbitkan, aku bisa segera menjadi musisi." "Benar-benar." Pierre memandang Lucien dengan setengah ragu. Dia nampaknya sedang mencari partitur dan melodi di celah-celah buku tadi. "Tapi Lucien, yang terpenting dalam bermusik adalah hal-hal mendasar. Kalau tidak, bahkan jika kamu bisa menjadi terkenal dengan melodi-melodi itu, apa yang akan kamu lakukan di masa depan?" "Haha, Pierre, aku bercanda. Aku hanya memeriksa apakah buku-buku ini rusak, lalu membuat catatan untuk menghindari masalah di masa mendatang." Lucien lalu mengatakan alasan sebenarnya yang telah disiapkannya, yang sebenarnya merupakan salah satu tujuannya. Bagaimanapun, Wolfe tampaknya orang yang pelit. Meskipun tidak mungkin dia secara khusus akan mempermalukan sosok kecil seperti dirinya, lebih baik berhati-hati. Pierre Lu mengangguk seolah tiba-tiba memahami sesuatu. "Kamu benar-benar seperti wanita." Kemana pikirannya melayang lagi? Lucien tidak tahu apa yang dipikirkan Pierre Lu kali ini, jadi dia terlalu malas untuk memikirkannya dan terus memindahkan informasi di perpustakaan musik ke perpustakaan jiwanya. Karena hari Minggu, sebagian besar musisi dan penyanyi pergi ke gereja. Hanya 1 atau 2 orang malang yang sedang berjuang mencari inspirasi datang ke perpustakaan dan meminjam beberapa partitur musik. Karena itu, Lucien punya banyak waktu luang. Butuh waktu 4 jam, hingga lengannya sakit, untuk mengumpulkan lebih dari 100 buku dan ratusan partitur musik. Perpustakaan itu berisi banyak buku tentang agama dan perjalanan, karena Lucien bermaksud menggunakan buku-buku ini untuk memperoleh pemahaman umum dan dasar tentang dunia sesegera mungkin. Pukul 12.30, setelah menyerahkan pekerjaannya, Pierre makan sepotong roti dan terus tinggal di perpustakaan untuk membaca partitur musik, sementara Lucien kembali ke rumah Bibi Elisa. Segalanya berjalan normal dalam perjalanan pulang, dan tidak ada tanda-tanda ketegangan atau keanehan. Namun, wajah pucat Lucien membuat Bibi Elisa merasa patah hati sejenak. Setelah tidur siang sebentar, Lucien merasa badan dan jiwanya telah sedikit pulih, jadi dia bergegas ke rumah Tuan Victor untuk mulai mempelajari pengetahuan musik dasar seperti tangga nada dan not. 2 hari berlalu dengan damai seperti ini. John pulang ke rumah pada malam hari, menarik Lucien ke samping, dan menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi hari itu. Rumah Bibi Elisa sempit dan penuh sesak, hanya ada meja dan kursi kayu untuk menyulitkan orang masuk dan keluar. Lucien dan John duduk di 2 kursi yang bersebelahan dan berbicara dengan suara pelan tentang pemberantasan aliran sesat itu. Saat ini, Joel masih bermain di jalan-jalan distrik administratif. Ivan sedang bermain dengan teman-teman baiknya yang seusia di dekatnya, dan Bibi Elisa sedang menyiapkan makan malam. Sir Wayne mengatakan kepada saya bahwa seorang ksatria berstatus tinggi mungkin telah membocorkan berita tersebut. Jadi setelah kami memasuki selokan, kami hanya menemukan sebuah ruangan rahasia besar yang ditinggalkan oleh para penganut setan, di mana mereka sebenarnya membangun sebuah kuil setan. Yohanes berkata dengan sungguh-sungguh, dan orang-orang yang percaya kepada setan semuanya hilang. Lucien tidak terkejut dengan hasil ini, karena setelah membunuh orang tua sekte tersebut, dia tidak memberitahu John sampai semalaman berikutnya. Setelah sekian lama, jika para pemimpin sekte belum menemukan kejanggalan atas hilangnya bawahan mereka, dengan kewaspadaan dan IQ mereka yang menyedihkan, sebaiknya mereka segera berhenti melakukan pekerjaan berbahaya ini di sekte tersebut. Lebih cocok bagi mereka untuk pulang dan menanam gandum. Bagaimana dengan geng Aaron? Pemimpin utama geng Aaron, termasuk Longsang Aaron, juga hilang, dan para penjahat biasa yang tertangkap tidak tahu apapun tentang para penganut setan. Para penyelidik inkuisisi menggunakan teknik interogasi yang dicampur dengan sihir ilahi dan jarang membuat kesalahan. John mengerutkan kening, alisnya yang kemasan, tapi orang-orang biasa ini mungkin telah dieksekusi secara diam-diam sekarang. Jika menyangkut masalah yang melibatkan aliran sesat dan setan, gereja selalu begitu keras dan kejam. Mengenai para penyihir, Lucien merasa sikap gereja tampaknya lebih lunak. Misalnya, dia tidak dieksekusi secara diam-diam pada awalnya. Tentu saja, ini mungkin juga terkait dengan fakta bahwa para penyihir hanyalah murid ilmu sihir dan tidak dianggap serius.
Di antara buku-buku agama di perpustakaan musik yang telah dibaca Lucien dalam 2 hari terakhir, ada buku berjudul The Mallet of the Magician. Ditulis pada tahun 392 kalender suci, yang berarti 423 tahun yang lalu. Ditulis oleh Hakim Inkuisisi yang terkenal. Kursus ini terutama mengajarkan para pemburu penyihir dan penjaga malam cara mengidentifikasi penyihir, melacak penyihir, dan menyiksa penyihir. Ada beberapa bagian yang sangat menarik dan kejam di dalamnya. Bagaimana cara mengidentifikasi seorang penyihir ketika tidak mungkin untuk menentukannya melalui penyelidikan rahasia menggunakan seni ilahi. Jika tersangka menjalani kehidupan yang menyendiri dan sepi, maka ini sudah pasti membuktikan bahwa ia adalah seorang penyihir. Jika tersangka sering menghadiri jamuan makan dan bersikap antusias serta periang, maka jelas ia berpura-pura untuk mengalihkan kecurigaan orang lain. Jika dia tampak takut saat mengetahui identitasmu sebagai pemburu penyihir atau penjaga malam, maka dia pasti penyihir. Jika dia tetap tenang, maka dia pasti penyihir, karena penyihir terbiasa berbohong dan menutupi sesuatu tanpa malu. Ketika Anda menangkap seorang tersangka dan menginterogasinya, jika Anda merasa bahwa kekuatan ilahi Anda tidak dapat melihat wajah aslinya, Anda dapat mencoba metode berikut. Jika dia memutar matanya saat disiksa, itu berarti dia menggunakan matanya untuk menemukan sumber kekuatannya, yaitu iblis, dan jika matanya tumpul dan tidak bergerak, itu berarti dia telah melihat iblis. Jika dia memiliki kekuatan untuk menahan siksaan, itu berarti iblis membuatnya bertahan, jadi dia harus disiksa lebih keras. Jika dia tidak tahan dan mati di bawah hukuman, itu berarti iblis ingin dia mati sehingga dia tidak akan mengaku dan mengungkapkan rahasianya. Ketika semuanya tidak dapat diverifikasi, serahkan penghakiman terakhir kepada Tuhan kita yang tegas, adil, dan mencari kebenaran. Ikat tersangka penyihir ini ke tiang pancang. Jika Tuhan menganggap dia bukan penyihir jahat, dia akan aman dalam api. Jika dia dibakar menjadi abu, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah penyihir jahat. Ini adalah kehendak Tuhan. Membandingkan kitab suci agama ini yang ditulis lebih dari 400 tahun yang lalu, Lucien merasa beruntung masih hidup. Mungkin setelah gereja menjadi kuat selama bertahun-tahun, kini gereja telah melonggarkan kewaspadaannya terhadap para penyihir. Tampaknya mereka telah memfokuskan perhatian utama mereka pada para bidat di utara. Apakah ada sesuatu yang ditemukan di kuil? Lucien bertanya pada John dengan rasa ingin tahu. John sepertinya teringat beberapa kenangan yang tidak mengenakan, dan ekspresinya menjadi sangat serius dan penuh kebencian. Kami, para ksatria dan pengawal, hanya berjaga di luar aula. Urusan di dalam ditangani oleh para ksatria dan pendeta yang dipimpin oleh Sir Wayne, Count Verdi, dan Kardinal Salvatore atas nama Yang Mulia Adipati Agung. Kemudian, Sir Wayne tidak memberitahu kami apa yang dilihatnya di dalam, tetapi ekspresinya sangat serius sejak dia keluar. Meskipun aku berjaga di luar aula iblis, aku masih melihat tanah yang ditutupi lapisan darah, dan hati merah yang ditempatkan di dekat gerbang. Hati-hati itu masih melompat-lompat. Kudengar hati-hati itu digali langsung dari peti orang yang masih hidup. Sebelumnya, aku hanya tahu tentang kekejaman dan kengerian iblis serta dewa jahat dari kisah para penyair dan deskripsi Sir Wayne, dan aku tidak memiliki kebencian sedikit pun terhadap mereka dari lubuk hatiku. Namun hari itu, ketika aku melihat pemandangan yang mereka ciptakan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mereka sangat jahat, berdarah, kejam, dan tirani. Aku membenci mereka dari lubuk hatiku dan ingin membunuh mereka. Aku ingin menyingkirkan mereka sepenuhnya. Melihat nada bicara John yang serius namun kuat dan penuh tujuan, Lucien tersenyum. John, sudahkah kamu menemukan keadilanmu sendiri? John mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Butuh waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk mengukur apakah itu keadilanmu sendiri. Hanya saja dibandingkan dengan keyakinan sebelumnya untuk melindungi rumah dan teman-temanku, aku punya lebih banyak ide untuk menyingkirkan makhluk jahat seperti iblis dan pengikutnya. Itu ide yang sangat kuat. Aku ingat di antara para ksatria, ada profesi khusus yang disebut pemburu setan. Mereka berjalan dalam kegelapan sepanjang tahun dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyingkirkan makhluk jahat. Apakah kau ingin berkembang ke arah ini, John? Lucien bercanda dengan John, ngomong-ngomong, apa hadiah yang akan diberikan Sir Wayne kepadamu? John mengendurkan ekspresinya dan tertawa, tidak mudah untuk merangsang kekuatan darah. Lihat saja jumlah ksatria di seluruh kerajaan. Mengenai apakah akan bergabung dengan ksatria Templar atau menjadi pemburu iblis di masa depan, itu masih terlalu jauh. Kemudian dia berkata, Tuan Wayne berencana untuk menghadiahkan beberapa pengawal ksatria kita dengan pedang panjang yang ditempa dengan baja berkualitas tinggi, pedang panjang yang sepenuhnya milik mereka dan dapat dibawa pulang. Haha, Tuan Wayne mengatakan bahwa pedang yang akan dia berikan kepadaku akan memiliki beberapa kekuatan magis dan akan lebih tajam, hanya sedikit lebih buruk daripada pedang panjang milik ksatria resmi. Menyebutkan pedang panjang yang sudah lama diidam-idamkannya, John malah terkikik beberapa kali.
Keduanya berbincang sebentar, dan ketika Joel kembali, John dengan bijak menghentikan topik pembicaraan, tetapi akhirnya mengingatkan Lucien. Saya mendengar dari Sir Wayne bahwa seluruh alto akan bersikap santai di permukaan, tetapi secara diam-diam memperkuat penyelidikan dan kewaspadaan. Lucien, kamu pernah berhubungan dengan para penyihir sebelumnya, dan kamu tidak boleh berkeliaran selama periode ini. Jangan sampai kamu dijebak oleh orang-orang yang iri karena kamu menjadi murid musik Tuan Victor. Terima kasih, John. Lucien tahu bahwa ini adalah informasi yang sangat berharga. John bersedia mengungkapkannya kepadanya, yang diduga melanggar prinsip kesopanan yang dianutnya. Meskipun ini berarti pembelajaran sihirnya akan menjadi sangat merepotkan, dan beberapa sihir yang mengandalkan bahan casting atau menyebabkan banyak suara harus dihentikan, tetapi itu juga berarti aksi sekte dan komplotan Aron akan mereda untuk waktu yang lama, keselamatannya sendiri akan terjamin, dan kemungkinan untuk dicurigai akan semakin kecil. Itu hari Minggu yang biasa. Lucien beristirahat di pagi hari dan menyelesaikan pengalaman belajar terbarunya di rumah. Meskipun dia hanya berlatih sihir yang tidak memerlukan material, seperti Loop of Loss of Control, Hand of Tangan Penyihir, dan Organ Preservation, dia juga mempelajari sihir tingkat magang lainnya dan menganalisis serta membangun beberapa lingkaran sihir. Apalagi trauma jiwanya sudah pulih tuntas beberapa hari lalu. Dengan bantuan meditasi, kekuatan mental dan jiwanya menjadi lebih kuat lagi secara signifikan. Setidaknya, Lucien sekarang dapat mengeluarkan 6 sihir unsur informal secara berturut-turut. Di perpustakaan jiwa, Lucien meninjau secara mendalam pengetahuan yang telah dipelajarinya sebelumnya, selama dia dapat menemukan buku-buku yang relevan. Jaringan otak hantu air mutan terpelihara dengan baik di bawah pengaruh sihir pengawetan organ. Selama mantra itu dibacakan sekali sehari tanpa henti, mantra itu dapat dipertahankan paling tidak selama 3 tahun. Lucien punya cukup waktu untuk menemukan bahan lainnya. Berkat membaca buku-buku agama dan catatan perjalanan, Lucien secara garis besar mengetahui negara-negara yang saat ini berada di bawah kemuliaan Dewa Kebenaran. Adapun negeri-negeri sesat di utara, negeri-negeri pagan, makhluk-makhluk gelap di pegunungan gelap, dan sebagainya, dia masih bingung. Tentu saja sebagian besar orang Altor sama dengan Lucien. Singkatnya, Lucien sangat sibuk dengan studinya dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal tambahan. Paling-paling, ia hanya mengobrol dengan Paman Joel, Bibi Elisa, Pierre-Loup, Elena, dan lain-lain. Lucien, saya sangat puas dengan ketekunanmu dalam belajar. Karena kamu sudah menghafal pengetahuan dasar seperti simbol dan tangga nada musik, langkah selanjutnya adalah menggabungkan notasi musik dan pertunjukan untuk menerapkan dan menguasainya dengan terampil, dan secara bertahap memperluasnya ke pengetahuan teori musik yang lebih mendalam. Sore harinya, setelah Anne dan yang lainnya pergi, Victor memeriksa pelajaran musik Lucien selama seminggu terakhir dan memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap sikap dan hasil pembelajarannya. Jika sebelumnya sikap Victor terhadap Lucien dilandasi oleh rasa terima kasih atas pertolongan Lucien yang telah memberi inspirasi kepada Rin dan Xavier untuk mengubah piano, maka kini sikap Victor terhadap Lucien merupakan wujud penghargaan dan itikat baik seorang guru terhadap muridnya yang merasa puas. Jadi Victor bersiap untuk membiarkan Lucien mulai belajar alat musik sesegera mungkin. Lucien, sudahkah kamu memutuskan alat musik apa yang ingin kamu pelajari? Aku sendiri jago bermain biola, harpsichord, organ, dan seruling. Aku juga bisa memberi bimbingan tentang alat musik lainnya. Sejak menjadi murid sihir, kehidupan Lucien dipenuhi dengan kesibukan belajar dan berbagai keadaan darurat. Dia belum mempertimbangkan alat musik apa yang akan dipelajarinya dan sedikit ragu saat ini. Menurut pikiran batinnya, Lucien ingin belajar piano. Hal ini dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap musik piano di masa lalu dan penyesalannya karena tidak memiliki kesempatan untuk belajar piano. Dari sudut pandang realistis, jika dia ingin bepergian ke berbagai negara di benua itu di masa depan dan mencari markas besar Dewan Sihir Kontinental, biola akan menjadi pilihan terbaik. Lagi pula, mustahil bagi seorang penyair untuk membawa piano bersamanya. Di bawah tatapan ingin tahu dan agak dingin dari Lotte, Pilis, dan Herodotos, Lucien ragu untuk membuat pilihan. Melihat hal itu, Victor tersenyum lembut dan menyemangatinya. Tidak apa-apa, Lucien, tidak apa-apa, katakan saja apapun yang kamu pikirkan. Setelah ditempa, Lucien menjadi sangat keras kepala, dan bertanya dengan tulus. Tuan Victor, bolehkah saya belajar piano yang Anda modifikasi? Selain itu, bolehkah saya juga belajar biola? Betapa tidak tahu malunya, itulah satu-satunya pikiran Lot, Pilis, dan Herodotus. Mereka ingin memanfaatkan waktu luang dan terus belajar untuk waktu yang lama. Victor menggerakkan tangannya dan tersenyum. Tidak masalah, tetapi yang terbaik adalah mempelajari satu alat musik dengan baik sebelum mulai mempelajari yang lain. Konsentrasi adalah rahasia utama kesuksesan. Nah,
Karena efek modifikasi harpsichord lebih baik dari yang saya kira, Lucien, Anda dapat mempelajarinya bersama saya terlebih dahulu. Ini akan membantu saya menemukan beberapa masalah dan melihat cara memainkan karakteristiknya dengan lebih baik. Terima kasih, Tuan Victor. Lucien sangat berterima kasih. Setelah menentukan alat musik yang akan dipelajari Lucien, Victor berdiri dari sofa dan bertepuk tangan. Kebetulan Tuan Rin dan Tuan Xavier menyelesaikan transformasi harpsichord 2 hari yang lalu. Lucien, Anda dapat mengikuti saya untuk mencoba efeknya hari ini. Haha, karena timbre, volume, dan jangkauannya jauh di luar imajinasi saya, bahkan melampaui semua alat musik lainnya, tetapi kualitas suaranya sedikit lebih buruk. Jadi menurut saya itu bukan lagi harpsichord, tetapi alat musik yang benar-benar baru dan revolusioner. Lucien, Anda harus benar-benar memulai perjalanan musik Anda sendiri dengan alat musik baru ini. Terlihat jelas bahwa Victor sangat puas dengan hasil transformasi harpsichord. Dia biasanya hanya tersenyum, dan dia pandai menjaga sikapnya, dan penuh dengan senyum yang cemerlang. Karena ini adalah instrumen yang benar-benar baru dan revolusioner, Anda, Tuan Victor, yang harus mengusulkan saran-saran perbaikan, dan yang harus memberinya nama resmi. Lot memuji dengan senyuman dalam perjalanan ke ruang piano di lantai 2. Victor melirik Lucien, tersenyum ramah, dan bertanya, Lucien, menurutmu apa nama yang tepat untuk alat musik ini? Kamu telah memberikan kontribusi yang besar untuk alat musik baru ini. Mengapa kamu tidak memberi kami beberapa saran untuk referensi? Tuan Rin menganggap struktur mekanis alat musik ini adalah yang paling rumit dari semua alat musik, dan alat musik ini sepenuhnya mewujudkan keindahan seni mekanis, jadi alat musik ini seharusnya disebut harpsichord mekanis. Haha, permainan biolanya hampir seperti seni, tetapi kemampuannya untuk menamai sesuatu, haha. Walaupun Victor tidak menyelesaikan kata-katanya, Lucien, Lotte, Phyllis, dan Herodotus semuanya tahu dengan jelas bahwa menurutnya Rin tidak kompeten dalam memberi nama. Bagaimana dengan Anda, Tuan Victor dan Tuan Xavier? Lucien tidak langsung menyebutkan nama piano itu, tetapi bertanya balik dengan sedikit rasa ingin tahu. Tuan Xavier berpendapat alat musik itu seharusnya disebut clavichord, karena alat musik itu merupakan gabungan dari clavichord dan harpsichord, haha. Victor tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jelas tidak setuju dengan nama itu, menurutku itu harus disebut harpsichord, karena clavichord juga disebut keyboard kecil, dan harpsichord adalah keyboard besar, dan jangkauan instrumen baru ini sangat luas, hampir mencakup semuanya. Sebenarnya, kalian semua tidak kompeten dalam memberi nama. Itulah fakta yang diucapkan Lucien, Lotte, dan Phyllis hampir tanpa suara di dalam hati mereka pada saat yang sama. Lucien memikirkannya dan benar-benar tidak dapat menerima ketiga nama itu, jadi dia berkata terus terang. Sebenarnya, harpsichord juga disebut piano petik, dan kebetulan memiliki kata yang sama piano dengan clavichord, jadi sering disebut sebagai piano untuk kependekannya. Selain itu, kata ini penuh dengan cita rasa mekanis, yang sejalan dengan ide Tuan Rin, dan ini juga berarti perubahan dalam kekuatan dan kelemahan, yang merupakan fitur utama dari timbre dan volume instrumen baru ini. Oleh karena itu, Tuan Victor, saya pikir lebih baik menyebutnya piano saja. Karena kata-katanya berbeda dengan yang ada di bumi, Lucien hanya bisa mencampur ide-ide aslinya untuk menghasilkan beberapa alasan. Tidak, Phyllis akhirnya mendengar nama yang bagus dan hendak menyetujuinya, tetapi ketika dia mengira Tuan Victor belum berbicara, dia merasa bahwa melakukan hal itu akan tidak pantas bagi kaum bangsawan dan mungkin bertentangan dengan preferensi Tuan Victor, jadi dia segera diam. Tiba-tiba, Phyllis, yang suka menyindir orang lain, memerah wajahnya yang cantik, yang sangat cocok dengan rambutnya yang menyala-nyala dan membuatnya tampak sangat cantik. Lot dan Herodotus baik-baik saja, mereka hanya mengangguk, lalu sadar dan melirik Phyllis dengan geli. Victor mengerutkan bibirnya, piano, yah, bagus, sangat bagus, itu termasuk ide-ide Tuan Rin dan aku, jadi kita tidak perlu berdebat lagi. Lucien merasa malu dan hampir tertawa. Ternyata Tuan Victor meminta saya untuk menamainya karena Anda berselisih dengan Tuan Rin. Tak satu pun dari mereka mau mengalah pada pilihan nama yang lain. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang piano di lantai 2. Rin yang tampan dan hampir mempesona, berambut perak, mengenakan paduan warna merah dan hitam favoritnya, duduk di depan piano. Tangannya yang ramping terentang, bahu dan lengannya hampir tak bergerak, dan ia memainkan lagu yang lembut dan indah dengan ringan dan kompak. Suara piano itu lembut, seperti bisikan di malam hari, dan seperti gumaman kekasih, yang membuat orang-orang yang mendengarnya tiba-tiba menjadi sunyi dan tenggelam dalam suasana musik. Pesona musik piano yang dimainkan Rin membuat Lucien, Victor, dan yang lainnya terdiam. Mereka mendengarkannya dengan tenang hingga ia selesai bermain, dan kemudian mereka bertepuk tangan dengan lembut, seolah-olah tepuk tangan yang lebih keras akan memecah suasana damai dan indah yang dibawa oleh musik itu.
Tuan Rin, saya tidak menyangka bahwa selain biola, permainan harpsichord Anda juga sangat luar biasa, tidak lebih buruk dari Nona Sylvia. Wajah Phyllis kembali memerah, matanya berbinar, dan dia memuji dengan sedikit gembira. Rin baru saja menggunakan sepotong musik clavichord harpsichord untuk memuji efek piano dalam rentang dan volume ini, dan kedengarannya sempurna, dan Sylvia adalah musisi terbaik yang memainkan harpsichord dalam alto. Karena harpsichord cocok untuk pertunjukan dalam ruangan di ruang piano, ruang tamu, kamar tidur, dan warna suara serta lagu-lagunya yang cocok sangat disukai oleh para wanita dan gadis bangsawan, Sylvia sering menjadi tamu keluarga bangsawan dan diundang untuk menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh para bangsawan dan Viscount. Bahkan dikabarkan bahwa ia dan Putri Natasha merupakan sahabat karib. Dengan latar belakang seperti itu, Sylvia adalah musisi dengan status paling transenden di asosiasi musisi. Rin berdiri, membelai dadanya dengan tangan kanannya, dan membungkuk sedikit, seperti seorang musisi yang mengucapkan terima kasih terakhir, lalu dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya lebih matang dalam teknik, dan saya masih jauh tertinggal dari Nona Sylvia dalam bermusik. Setidaknya saya tidak bisa menulis musik yang begitu indah sekarang. Lucien di samping sedang melihat buku-buku seperti latihan jari piano Hanon, perubahan jari piano Chopin, dan studi tentang jari Chopin di perpustakaan jiwa. Membandingkannya dengan gerakan-gerakan yang baru saja dimainkan Rin, dia mengangguk berulang kali dalam hatinya. Benar saja, fingering, melodi, dan musik semuanya dibatasi oleh alat-alat musik. Setiap kali ada penyempurnaan baru pada alat-alat musik, fingering akan berangsur-angsur berubah, dan akhirnya membentuk gaya yang berbeda. Warna nada, volume, dan jangkauan piano ini mendekati piano-piano modern. Piano ini memiliki 88 tuts dan pedal seperti forte dan sustain. Piano ini paling cocok untuk fingering piano modern dengan berbagai gaya. Di bumi, karena keterbatasan alat-alat musik seperti harpsichord, piano awalnya dimainkan hanya dengan 3 jari. Baru setelah Bach membebaskan ibu jari dan kelingking mereka ikut berpartisipasi dalam pertunjukan. Kemudian, dipengaruhi oleh fakta bahwa perubahan timbre dan volume harpsichord sulit diungkapkan dengan kekuatan jari, para musisi menggunakan ornamen teknis seperti tremolo dan gema untuk menggantikan kelanjutan suara dan perubahan intensitas. Oleh karena itu, musik piano pada periode ini, termasuk Well Tempered Clavier karya Bach, penuh dengan ornamen indah, tidak mampu menonjolkan melodi murni, dan hanya ada sedikit musik yang keras dan cepat. Baru pada saat kelahiran piano sesungguhnya, musik dan posisi jari pada piano mulai berubah secara dramatis. Misalnya, pembebasan kedua ibu jari dan kelingking oleh Chopin memungkinkan mereka bermain pada tuts hitam, seperti posisi jari asli Chopin seperti menggeser jari dan menepuk jari. Ketika Lucien berdiri dengan tenang dan membaca pengantar tentang permainan jari piano modern seperti latihan permainan jari piano Hanon, Victor sudah berdiskusi dengan Rin dan menyebut instrumen baru ini piano. Lucien, kemarilah dan duduklah di depan piano. Aku akan mengajarimu teknik dasar bermain jari. Victor tiba-tiba memanggil Lucien. Lucien sedikit gugup dan sedikit bersemangat, jadi dia berjalan cepat dan duduk di bangku piano. Tetapi begitu dia duduk, dia merasa ada sesuatu yang salah. Menurut uraian dalam pengantar tentang permainan jari, tinggi badannya relatif terhadap piano tampak agak rendah, jadi dia buru-buru berkata kepada Victor di sebelahnya. Tuan Victor, bisakah Anda menaikkan bangku piano? Atau haruskah saya menggantinya dengan bangku piano yang 10 cm lebih tinggi? Victor sedikit terkejut. Lucien, Anda tidak jauh lebih pendek dari Tuan Rin, bangku piano ini seharusnya pas. Lucien mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Victor. Ketinggian ini hanya cocok untuk menggunakan jari dan pergelangan tangan untuk mengerahkan tenaga. Saat saya perlu menggunakan ayunan lengan bawah, lengan belakang, dan bahu untuk bermain, itu akan sangat kaku, dan jaraknya agak jauh. Tangan saya terlalu lurus dan tidak cukup sensitif. Omong kosong. Lucien, cepat lupakan metode bermain yang tidak resmi dan salah yang kamu pelajari di bar dan jalanan. Victor jarang sekali memarahi Lucien, karena takut dia akan salah jalan. Apa kamu tidak lihat tadi? Tuan Rin hanya bermain dengan pergelangan tangan dan jari-jarinya. Kapan dia akan menggunakan lengan bawah, lengan belakang, dan bahunya? Lucien menduga Victor akan bereaksi seperti itu, karena beberapa perubahan pada posisi jari piano modern sulit diterima oleh beberapa pianis terkenal pada periode yang sama. Misalnya, ketika Liszt dan yang lainnya menggunakan ayunan lengan bawah, lengan belakang, dan bahu, serta gaya jatuh bebas dari tinggi ke rendah untuk menghasilkan efek megah dan timbre piano yang lebih kuat, mereka dikritik karena tidak memainkan piano tetapi menghancurkan piano. Lucien, jangan bayangkan bahwa apa yang disebut gaya bar dan pinggiran kota yang tak terkendali dapat melampaui pendidikan musik formal dan lengkap. Jika kamu tidak dapat memperbaiki kekurangan ini, kamu hanya akan menjadi seorang penyair, bukan musisi yang berkualitas.
Herodotus yang selalu membenci Lucien akhirnya mengambil kesempatan untuk mengejek Lucien. Meskipun Lotte dan Pilis agak senang karena Lucien ditegur oleh Tuan Victor, mereka dapat mengerti jika pemula melakukan kesalahan dan tidak terkejut. Lucien, yang sudah siap, menjelaskan dengan tenang. Tuan Victor, saya pikir teknik dan gaya bermain harus dikoordinasikan dengan instrumennya, dan piano ini adalah instrumen yang benar-benar baru. Dari apa yang Anda katakan baru-baru ini, piano ini memiliki timbre, volume, dan kualitas suara yang sangat kuat dan stabil. Mengapa posisi jarinya tidak bisa diubah? Mengapa tidak ada kekuatan lengan? Tuan Victor, bukankah Anda meminta saya untuk membantu Anda menemukan masalah yang masih ada pada piano? Bukankah itu masalah penempatan jari yang tidak sesuai dengan instrumennya? Mendengarkan penjelasan Lucien yang jelas dan logis, Victor menganggapnya tidak masuk akal dan sedikit tidak dapat membantah. Rin, yang berdiri di sampingnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Tuan Victor, apakah Anda lupa tentang pembebasan, 1 jari, dan 5 jari, beberapa dekade yang lalu? Penjarian itu sendiri sedang diperbaiki, dan instrumennya telah mengalami perubahan yang jelas. Saya mendukung Lucien. Karena Tuan Rin sudah mengatakan demikian, mari kita coba mengeksplorasi perubahan dalam posisi jari. Namun, jika kita menempuh jalan ini dan melakukan kesalahan, Lucien, kamu akan membuang banyak waktu untuk melupakan kebiasaan yang telah kamu kembangkan, lalu mengeksplorasi dan mempelajarinya lagi. Ini akan menjadi hal yang sangat sulit bagimu. Apakah kamu bersedia melakukannya? Victor merenung lama sekali dan berbicara perlahan. Lucien mengangguk dengan tegas. Saya bersedia melakukannya, Tuan Victor. Badut yang tidak tahu kekuatannya sendiri dan sulitnya situasi. Herodotus, Lot dan Pilis tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hati mereka. Setelah menerima saran Lucien dan Rin, Victor mengeluarkan sepotong musik yang sangat sederhana dan menunjukkannya kepada Lucien. Ini adalah karya piano pengantar yang ditulisnya khusus untuk murid-murid musiknya. Karena harus sederhana, tidak terlalu banyak hiasan yang indah. Ketika dimainkan pada harpsichord asli, suaranya hampir tidak terdengar karena kekurangannya. Namun ketika dimainkan pada piano masa kini, melodinya seperti lagu, nuansa yang murni dan indah. Meski tidak bisa disebut lagu terkenal, namun cukup bagus untuk disebarluaskan. Ketika jiwa dan kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat melalui meditasi, ingatan Lucien menjadi semakin baik. Meskipun ia hanya memiliki beberapa hari dasar musik, ia menyelesaikan notasi musik pendahuluan dalam waktu 10 kali, yang tidak jauh berbeda dari Lotte, Pilis dan siswa bangsawan lainnya yang telah mengenal musik sejak kecil. Hal ini membuat Victor tersenyum puas lagi. Baiklah, Lucien, cobalah memainkan bagian pertama melodi itu sendiri. Jangan gugup, wajar saja jika mengalami masalah pada percobaan pertama. Namun, kamu harus ingat untuk tetap menjaga posisi jari dan jangan menggerakkan jari secara acak saat panik. Selama kamu tidak melakukan kesalahan dalam posisi jari, kamu dapat menguasai lagu ini setelah berlatih beberapa saat. Setelah Victor menjelaskan titik-titik dasar penempatan jari kepada Lucien, ia meminta Lucien untuk langsung mulai bermain. Hal ini benar-benar berbeda dengan tutorial bermain piano yang ada dalam pikiran Lucien, yang memiliki proses langkah demi langkah untuk membiasakan diri dengan posisi jari dan tuts. Tentu saja, musik ini sangat sederhana. Menggabungkan praktik langsung ini dengan bagian sebelumnya dari tutorial piano pengantar dan mempelajarinya pada saat yang sama mungkin sulit dipelajari bagi anak-anak dengan pemikiran dan logika sederhana. Tetapi bagi orang dewasa seperti Lucien, mereka dapat beradaptasi setelah banyak berlatih. Lucien meletakkan tangannya di atas tuts piano seolah-olah sedang memegang telur, menatap lembaran musik di hadapannya, mengingatnya dengan cepat dalam benaknya, lalu menekan tuts-tuts itu dan mulai bermain. Nada-nada keluar sebentar-sebentar, dan Lucien memainkannya dengan susah payah. Tampaknya sangat sederhana ketika ia menghafalkannya, tetapi ketika ia benar-benar memainkannya, ia merasa sangat sulit. Dia ingat dengan jelas nada mana yang harus dimainkan, tetapi dia tidak dapat mencocokkannya dengan tutsnya. Ketika ia mencocokkannya dengan tuts-tuts dan ingin mengarahkan jarinya untuk menekan nada, ia harus mengingat posisi jarinya dan tidak boleh membuat kesalahan. Dia harus menggunakan jari yang tepat. Ketika dia menyadari semua ini, gerakan jari-jarinya tampak agak tidak terkoordinasi. Jadi nada sebelumnya yang dimainkan Lucien dimainkan lama kemudian sebelum nada berikutnya dimainkan, memenuhi ruang piano dengan suara-suara terputus-putus seperti kata-kata terakhir seseorang sebelum meninggal. Untungnya, Lucien telah menjalani pelatihan dalam merapal mantra dengan konsentrasi, dan telah dihadapkan pada begitu banyak situasi berbahaya dan adegan kematian, sehingga ketika dia bermain pelan-pelan, dia tidak panik, dan tidak tergesa-gesa mengejar not, sehingga mengakibatkan not yang salah, not yang tercampur, atau not yang tergesa-gesa, dan seluruh melodi mengandung banyak noise. Lot,
Pilis dan Herodotus di samping mendengarkan dengan senyum lebar di wajah mereka, dan mereka tidak bermaksud mengejeknya, karena mereka juga seperti ini ketika pertama kali bermain, dan bahkan lebih buruk daripada Lucien. Mengejek Lucien sama saja dengan mengejek diri mereka sendiri. Karya musiknya tidak panjang, tetapi Lucien memainkan melodi 1 menit selama lebih dari 3 menit. Setelah dia selesai bermain, dia menyadari punggungnya dipenuhi lapisan keringat dingin dan dahinya juga dipenuhi butiran keringat. Dia benar-benar merasa seperti sedang membaca mantra untuk membunuh seseorang di selokan. Victor adalah orang pertama yang bertepuk tangan, menghibur, dan memuji Lucien. Lucien, kamu bermain dengan lambat dan buruk, tetapi kamu adalah satu-satunya pemula yang pernah kulihat yang dapat menjaga nada dengan benar pada kali pertama. Ketenangan ini dapat membantumu menguasai permainan jari piano dengan lebih cepat. Namun terkadang, memainkan sebuah karya musik membutuhkan investasi emosi ke dalam musik tersebut. Tidak baik untuk bersikap terlalu tenang. Rin, Lotte dan lainnya mengikuti dan bertepuk tangan. Mereka menyaksikan penampilan pertama Lucien, tetapi mustahil bagi Lotte, Pilis dan yang lainnya untuk memuji Lucien. Kesombongan dan kesombongan para bangsawan serta cendekiawan membuat mereka menganggap hal itu bukan apa-apa, terutama Herodotus yang sangat membenci Lucien. Setelah Victor selesai berbicara, Rin, yang juga seorang pemain harpsichord dan clavichord yang sangat baik, memberikan beberapa komentar dan menunjukkan masalah Lucien saat ini. Lucien, ingatanmu sangat bagus. Setelah belajar dan memainkannya beberapa kali lagi, kamu seharusnya dapat mengingat posisi tuts-tutsnya. Bahkan jika kamu berlatih sampai pada titik di mana kamu dapat bereaksi secara naluriah segera setelah melihat skor atau mendengar musiknya, saya yakin itu akan memakan waktu kurang dari sebulan. Namun, saya perhatikan bahwa koordinasi antara kedua tanganmu relatif buruk, yaitu, not-not yang kamu pikirkan tidak dapat tercermin dalam gerakan tanganmu dengan cepat. Karya musik ini masih sangat sederhana. Ketika Anda menemukan musik yang membutuhkan teknik yang kuat dan penuh ornamen yang indah, atau ketika Anda menemukan musik yang rumit yang membutuhkan koordinasi tangan kiri dan kanan, akan lebih sulit. Selain itu, piano ini sekarang memiliki pedal forte, pedal sustain, del. Selain koordinasi tangan, Anda juga perlu melatih koordinasi kaki. Tentu saja, ini masalah kemahiran. Selama Anda bisa berlatih keras, Anda bisa menjadi musisi yang berkualitas dalam waktu paling cepat 2 hingga 3 tahun dan paling lama tidak lebih dari 10 tahun. Mengenai apakah Anda menonjol, itu tergantung pada apakah Anda memiliki bakat musik. Meskipun Lucien tahu bahwa bahkan dengan bimbingan seorang guru terkenal, akan butuh waktu lama untuk berlatih menguasai alat musik, tetapi memikirkan tentang mendapatkan biaya hidupnya saat ini, bahan-bahan merapal mantra, dan peralatan eksperimen sihir dengan menjadi seorang musisi, dia tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. Tuan Victor, Tuan Rin, bukankah ada cara yang lebih cepat untuk menjadi musisi yang berkualitas? Kecuali jika Anda seorang jenius sejati dalam bermusik dan memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang musik, Anda mungkin dapat menguasai sebuah alat musik dalam beberapa bulan, tetapi sayangnya, Anda tidak bisa. Oleh karena itu, landasan yang kokoh dan latihan yang lama adalah satu-satunya cara bagi Anda untuk menjadi musisi yang berkualitas. Saya tidak ingin mendengar orang mengatakan bahwa murid musik Tuan Victor adalah orang bodoh yang bahkan tidak bisa bermain piano dengan baik. Pilis yang pandai menyindir orang lain akhirnya tak kuasa menahan diri untuk memarahinya setelah mendengar delusi Lucien. Herodotus mendengarkan Pilis sambil tersenyum, lalu berpura-pura bersikap baik dan berkata, "Lucien, kamu harus menjaga kakimu tetap kokoh di tanah agar dapat melangkah lebih jauh dan lebih cepat." "Ya, Lucien, kamu baru saja mulai belajar, jangan meremehkan kesulitan belajar alat musik." Lot tidak membenci Lucien sebanyak kedua orang lainnya, ia hanya menindaklanjutinya dengan kata-kata nasihat. Rin tersenyum dan berkata, merupakan hal yang baik bagi kaum muda untuk memiliki cita-cita dan semangat, tetapi berlatih alat musik membutuhkan waktu yang tak terhitung banyaknya. Meskipun saya pandai memainkan biola, harpsichord, clavichord, dan harpa, itu adalah hasil dari jangka waktu yang panjang. Haha, sebenarnya ada cara yang memungkinkan Anda menguasai alat musik dalam waktu yang paling singkat, yaitu dengan merangsang kekuatan garis keturunan Anda dan menjadi seorang ksatria. Dengan cara itu, Anda akan memiliki kendali yang kuat atas badan, tangan, dan kaki Anda, dan koordinasi Anda akan meningkat secara alami. Dikombinasikan dengan ingatan Anda yang baik, Anda mungkin menjadi pianis yang berkualitas dalam 1 atau 2 minggu. Tentu saja, aku tidak tahu persis berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk merangsang kekuatan garis keturunanmu, apakah itu akan memakan waktu beberapa tahun atau lebih dari 10 tahun. Hahaha, akhir cerita Rin yang lucu membuat Victor, Lotte dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Lihat saja jumlah ksatria di kerajaan untuk mengetahui betapa sulitnya merangsang kekuatan darah. Entah itu Lotte, Pilis, atau Herodotus, mereka semua adalah pecundang di jalan menuju ksatria.
Mereka merasa tidak ada harapan untuk sukses jika mereka bertahan, jadi mereka beralih menekuni jalur musisi. Di usia Lucien, jika dia ingin merangsang kekuatan darah, dia mungkin juga berharap menjadi seorang jenius musik. Victor menyingkirkan senyumnya dan berkata, jika kamu hanya ingin memainkan musik yang rumit dengan baik, maka kamu seharusnya bisa menguasainya dengan berlatih 4 jam sehari selama 3 atau 4 minggu tanpa henti. Tapi apa gunanya? Oke, Lucien, pelajari piano dengan serius. Lucien tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Dia diam-diam menghitung pendapatan dan pengeluarannya. Dia harus membayar 3 nars perak kepada keluarga Bibi Elisa untuk biaya makan bulanannya dari gaji bulanannya yang sebesar 10 nars perak. Meskipun aku rindu pada makanan lezat di kehidupanku sebelumnya, termasuk makanan barat, dan ingin mencoba membuat makanan lezat untuk menghibur diriku, aku sedang berada di titik kritis dalam mempelajari sihir dan musik, dan aku benar-benar tidak ingin mencurahkan lebih banyak waktu untuk hal-hal ini. Adapun 7 nar perak yang tersisa, setelah ketegangan di kota Alto berlalu, dia harus menghabiskan sekitar 5 hingga 6 nar perak sebulan untuk membeli bahan-bahan sihir. Sedangkan untuk membangun kembali laboratorium sihir rahasia dan membeli botol-botol kaca, gelas-gelas kaca, kompor-kompor, toples-toples khusus dan perlengkapan lain di dalamnya, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar lagi. Kemungkinan besar semua koin perak yang didapatnya dari gangster dan pengikut aliran sesat akan diinvestasikan di sana. Tentu saja, peralatan yang dibutuhkan untuk percobaan sihir ini, terutama produk kaca, sangat sensitif. Mengingat situasinya, begitu dia membelinya, orang-orang akan dengan mudah curiga bahwa itu terkait dengan eksperimen sihir. Hal ini membuat Lucien sakit kepala dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Selain itu, Lucien juga berencana membeli 2 potong pakaian linen berwarna hitam, juga beberapa kain usang, jarum jahit, dan benang, untuk menjahit sendiri jubah berkerudung untuk gerakan tersembunyi. Pada saat yang sama, ia juga ingin menjahit beberapa baris kantong kecil pada lapisan dalam sabuk kain untuk menampung berbagai bahan pembuat mantra. Dengan demikian, jika nanti ada terlalu banyak bahan pembuat mantra, akan sulit untuk membedakan dan membawanya. Mengenai hal ini, Lucien hanya bisa merendahkan diri untuk meredakan depresinya. Tekanan hidup telah memaksa seorang pesulap sepertiku untuk belajar menjahit. Dunia macam apa ini? Beberapa malam kemudian, Lucien menggunakan perpustakaan jiwa untuk menganalisis Bahtuok tersedak Homans lagi, agar dapat mengenalinya lagi dan lagi ketika dia tidak dapat mengucapkan mantra. Selain itu, Lucien terutama mempelajari penggunaan kekuatan mental. Menggabungkan pengetahuan sebelumnya, ia bekerja keras pada frekuensi perubahan dan aspek lainnya. Dia senang karena dia bisa meninggalkan bekas kekuatan mental yang lemah dan tak kentara pada orang yang menjadi sasarannya. Mengenai bermain piano, sebagaimana dikatakan Rin, setelah kemajuan pesat awal yang dibawa oleh ingatan, koordinasi kedua tangan telah menjadi kesulitan terbesar saat ini. Saya masih berlatih lagu pembuka itu. Tiba-tiba, kekuatan mental Lucien samar-samar merasakan ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Maka Lucien segera menghentikan segala kegiatannya, melihat sekelilingnya, dan melihat bahwa segala sesuatunya tersembunyi dengan baik. Ia pun turun dari tempat tidur dengan hati-hati dan bersiap untuk merapal mantra. Lalu, terdengar ketukan di jendela kayu yang tertutup. Setelah 3 kali ketukan, jendela kayu yang dikunci Lucien tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Mengalihkan, fluktuasi magis yang familiar membuat Lucien sangat waspada, dan di saat yang sama ia merasa penuh harap. Apakah dia akhirnya akan menemui pesulap atau murid pesulap lainnya? Sebuah bayangan hitam terbang masuk dari jendela kayu yang terbuka, mendarat di atas meja kayu, dan mengeluarkan suara dengungan yang serak dan tidak mengenakan. Wah! Mengapa kau tidak membukakan pintu untuk Tuan Dora yang terhormat, dan biarkan aku melakukannya sendiri? Lucien sedikit terkejut. Ternyata itu burung hantu coklat. Kelihatannya biasa saja, tetapi ia mengangkat paruhnya yang runcing, mengeluarkan suara manusia, dan bertindak arogan. Hewan peliharaan ajaib, atau transfigurasi. Melihat ini, hati Lucien tergerak. Dia berpura-pura sangat ketakutan, mundur ke tempat tidur, dan gemetar. Burung hantu aneh itu tampak sangat puas dengan penampilan Lucien. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju mundur di atas meja kayu selama 2 langkah sebelum melanjutkan tindakannya dengan arogan. Wah, Tuan Doro tahu bahwa kamu takut dan mengagumi kami, makhluk-makhluk ajaib dan mulia, tetapi aku datang hanya untuk menanyakan beberapa hal kepadamu. Selama kamu menjawab dengan jujur, Tuan Doro tidak akan menyakitimu. Izinkan saya bertanya, setelah penyihir di sebelah gubuk Anda terbakar sampai mati, apakah ada penyihir lain yang datang menemuinya? Dari tata bahasa ucapan burung hantu, Lucien menilai bahwa itu bukanlah transformasi penyihir, tetapi hewan peliharaan ajaib. Setelah setiap murid sihir mulai mempelajari sihir, selama ada bahan-bahan untuk merapal mantra, dia dapat memanggil hewan peliharaan sihir dan menandatangani kontrak sihir dengannya.
Bahan-bahan merapal mantra yang berbeda akan menghasilkan hewan peliharaan sihir yang dipanggil berbeda, termasuk makhluk-makhluk biasa seperti burung hantu, kucing, dan burung gagak, serta makhluk-makhluk sihir seperti peri dan naga. Setelah kontrak sihir ditandatangani, setiap hewan peliharaan sihir akan membangun hubungan yang dekat dan misterius dengan pemiliknya, yang dapat memungkinkan pemiliknya untuk mendapatkan beberapa kemampuannya sendiri, dan hewan peliharaan tersebut juga dapat meminjam beberapa sihir pemiliknya yang sesuai dengan dirinya. Misalnya, jika seekor kucing dipanggil sebagai hewan peliharaan ajaib, kelincahan murid ajaib tersebut akan meningkat ke tingkat pengawal ksatria tingkat tinggi, dan murid tersebut juga akan memperoleh penglihatan malam. Kucing dapat meminjam sihir tingkat magang seperti cahaya terlarang dan pelestarian organ, serta sihir nekromansi, dan juga dapat memperoleh kemampuan berbicara dan berpikir sederhana. Akan tetapi, jumlah dan seberapa sering hewan peliharaan dapat meminjam sihir bergantung pada jumlah mantra sihir yang dapat diucapkan kekuatan mental pemiliknya secara terus-menerus. Jika kekuatan mental tidak cukup untuk mengeluarkan 2 mantra sihir secara berturut-turut, hewan peliharaan tidak dapat dipinjam. Selain itu, kemampuan yang diperoleh pemilik dari hewan peliharaan tidak akan meningkat seiring dengan level hewan peliharaan. Jika hewan peliharaan mati atau kontrak sihir dihentikan, kemampuan yang diperoleh akan hilang, dan bahkan mungkin menurun hingga tingkat tertentu yang dapat dipulihkan. Oleh karena itu, Lucien tidak pernah memutuskan untuk memanggil hewan peliharaan ajaib. Meskipun dalam jangka panjang, hal itu sama saja dengan memiliki klon tambahan dari dirinya sendiri, dan dalam jangka pendek, hal itu dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, situasinya sendiri sangatlah istimewa, dan dengan membangun hubungan misterius ini mungkin akan mengungkap rahasia terbesarnya. Melihat burung hantu aneh Doro, Lucien berpura-pura sangat takut dan menjawab, "Tidak, sebenarnya tidak ada penyihir yang datang untuk menemui penyihir itu. Setidaknya, aku belum pernah melihatnya." Burung hantu itu mengepakkan sayapnya. "Bagus sekali, kau tidak berbohong. Menurut pengamatan Lord Doro, memang tidak ada penyihir lain yang datang menemui penyihir itu. Sekarang, pertanyaan kedua, ketika kau dan para penjaga gereja turun untuk mencari laboratorium sihir penyihir itu, apa yang kau lihat dan apa yang terjadi?" Burung hantu juga tahu bagaimana menggunakan pertanyaan yang diketahuinya untuk menipu orang. Lucien mengumpat dalam hati, lalu menceritakan semua yang ditemuinya saat turun, kecuali bahwa ia mengubah jiwanya dengan menerobos batas menjadi memanfaatkan aktivasi tak sengaja Gary atas lambang kebenaran suci. Mengenai fakta bahwa perpustakaan jiwa mencatat buku-buku dan catatan-catatan sihir ketika mereka dihancurkan, tidak seorang pun akan memikirkannya jika dia tidak menyebutkannya. Ini sungguh tragis. Burung hantu Doro mendesah emosional, lalu mengepakkan sayapnya 2 kali, "Baiklah, Tuan Doro sangat puas dengan jawabanmu, selamat malam, nak." Lalu dengan cepat ia terbang keluar dari jendela kayu yang terbuka. Melihat burung hantu itu pergi, ketakutan dan kepanikan di wajah Lucien langsung menghilang. Dia langsung meniup lilinnya, lalu cepat-cepat berganti ke jubah linen hitam bertudung yang baru saja berhasil dijahitnya, membuka pintu pelan-pelan, keluar, dan menutupnya. Di luar gelap gulita, dan tidak ada lampu di daerah kumuh itu. Lucien menyebarkan kekuatan mentalnya dan segera merasakan tanda mental samar yang diam-diam ditinggalkannya pada Oldora, yang sulit dideteksi oleh orang lain. Ini karena dia belum bisa berlatih merapal mantra akhir-akhir ini, jadi Lucien menggabungkan pengetahuan sebelumnya tentang frekuensi, fluktuasi, dan radar untuk menggunakan variasi tanda mental. Hal ini jelas tidak efektif terhadap penyihir formal, tetapi sulit bagi murid penyihir dan hewan peliharaan penyihir untuk mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan bekas mental selama mereka sedikit ceroboh. Untungnya, burung hantu ini tidak terbang terlalu cepat. Ia masih dalam jangkauan indera mentalku. Dilihat dari levelnya, pemiliknya pasti masih seorang murid sihir. Lucien menghela napas lega dan berlari cepat dalam kegelapan. Setelah melampaui 500 meter, kekuatan mental Lucien tidak dapat lagi merasakan tanda mental yang berfluktuasi pada frekuensi khusus. Meskipun pemilik burung hantu itu hanyalah seorang murid sihir, tetap saja berbahaya bagi Lucien untuk mengikutinya. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana situasi di sana, dan apakah ada murid sihir lain atau bahkan penyihir di sana. Meskipun demikian, bahaya tertentu ini tetap layak untuk dihadapi bagi Lucien yang benar-benar ingin berhubungan dengan lingkaran penyihir dan mencari tempat di mana ia dapat mempelajari sihir secara terbuka. Dia akan menunggu dan mengamati dengan saksama sebelum memutuskan tindakan apapun. Selain itu, dia juga memiliki cincin sihir tingkat kedua Ais Avenger. Burung hantu Doro tidak tahu bahwa Lucien telah meninggalkan jejak mental padanya, jadi dia tidak terbang dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, untuk menarik perhatian Alto, yang tidak lagi berada di bawah kendali gereja, ia terbang dengan sangat hati-hati dan sembunyi-sembunyi. Tetapi meski begitu, kecepatan terbangnya masih lebih cepat daripada kecepatan penuh Lucien. Jadi setelah 10 menit pelacakan,
Lucien telah tertinggal hampir 400 meter di belakang burung hantu Doro, bahkan ketika burung hantu itu sesekali berhenti untuk bersembunyi atau berpura-pura terbang seperti burung hantu biasa. Tetapi pada saat ini, burung hantu Dora melipat sayapnya dan meluncur tanpa suara ke jendela di malam yang gelap. Ketika Lucien semakin dekat, ia memperlambat langkahnya dan diam-diam berjalan mengelilingi sisi gedung. Dia sangat terkejut melihat tanda pada bangunan itu. The Copper Crown Tavern. Mungkinkah ada murid sihir di antara para tentara bayaran dan petualang? Lucien bertanya-tanya dengan ragu, menyadari bahwa jendela itu berada di ruangan paling kiri di lantai 2 Copper Crown Tavern, lokasi yang sangat strategis untuk melarikan diri. Setelah meletakkan Frozen Avenger di jari telunjuk tangan kirinya, Lucien berjalan menuju pintu belakang Copper Crown Tavern dan membisikkan beberapa suku kata aneh. Tanpa menggunakan bahan mantra apapun, dia meninggalkan bayangan samar di pintu. Portal senyap, sihir tingkat magang dari Departemen Ilusi, dapat menutupi suara pintu terbuka dan tertutup. Efeknya bertahan hingga 1 jam, tetapi dalam jam tersebut, efeknya dapat dihilangkan sesuai keinginan Lucien. Kemudian, Lucien menunggu selama beberapa detik dan melanjutkan merapal switch teknik yang tidak memerlukan bahan mantra apapun. Cahaya bening dan tak kasat mata melesat keluar dari tangannya dan menghantam pintu. Pintu kayu kokoh itu membuka celah tanpa suara, memungkinkan Lucien menyelinap masuk. Setelah menutup pintu belakang lagi, Lucien segera menonaktifkan portal senyap untuk mencegah siapapun menyadari fluktuasi sihir. Meskipun itu sebuah kedai minuman, Copper Crown jauh lebih sepi saat ini, terutama di dekat pintu belakang, yang memungkinkan Lucien untuk menghindari orang-orang yang lewat dan pergi ke lantai 2 dengan tenang. Lucien berhenti diam-diam tidak jauh dari ruangan itu, dan nyaris tidak mendengar suara-suara di ruangan itu karena jejak mentalnya yang lemah. Setelah beberapa saat, Lucien tersenyum, menurunkan tudung kepalanya, dan berjalan menuju pintu. Di dalam ruangan yang sejuk itu, Smile bersandar di kursi malas yang dapat diayunkan ke depan dan ke belakang, mendengarkan dengan saksama laporan dari binatang ajaibnya, burung hantu Dora, sambil memegang segelas anggur kuning di tangannya. Duolan Sweet Wine memiliki kandungan alkohol rendah dan dapat membantu Anda tidur secara signifikan. Smile sudah terbiasa dengan narasi burung hantu yang tata bahasanya aneh, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat semuanya benar-benar jelas. Dia memejamkan mata dan merenung sejenak, lalu bertanya tentang reaksi Lucien saat itu. Setelah mendengarkan deskripsi Oldora, dia mengusap dahinya dan berkata, sepertinya dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan penyihir. Namun, dengan cara ini, kita tidak dapat menemukan pria yang mengaku dari markas besar Dewan Sihir Kontinental. Hei, apakah kita harus terus bersembunyi? Tepat saat dia mendesah, tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Smile tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi serius, dan bertanya dengan suara yang berusaha lembut. Siapa? Dan burung hantu Doro terbang ke tempat tidur dan bersembunyi di dalam selimut sambil berbisik. Siapakah itu? Siapakah itu? Apakah mereka di sini untuk memanggang Tuan Doro? Terdengar suara aneh, rendah, dan serak di luar pintu. Saya mencari Tuan Smile dan Old Doro. Apa? Burung hantu Doro berteriak di dalam selimut dan hampir terbang bersama selimutnya. Sihir Smile sudah siap digunakan, namun lelaki misterius dan aneh di luar pintu membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Namaku Smile, aku tidak kenal Old Doro, kamu siapa? Saya seorang pesulap dan saya bertemu seorang penyihir secara kebetulan. Suara serak dan rendah itu bercerita dengan tenang, saya telah mengamati reruntuhan penyihir secara diam-diam, mencoba mencari keberadaan pria dari markas besar Dewan Sihir Kontinental. Sayangnya, saya melihat hewan peliharaan ajaib Anda, Doro, hari ini dan mendengar pertanyaan-pertanyaannya, jadi saya mengikutinya sampai ke sini. Apa, gara-gara aku, Tuan Doro? Burung hantu Doro menjerit tak percaya, lalu mendesah sangat emosional. Ini sungguh tragis. Melihat pihak lain tidak menyerang secara langsung, Smile sedikit santai. Jika seseorang dari gereja datang, mereka tidak akan begitu sopan. Mendengar identitas pihak lain sebagai seorang penyihir, dia secara alami merasakan keintiman, tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Kalau begitu, kamu sendiri yang merapal sihir untuk membuka pintu itu. Meskipun paus-paus berikutnya telah mereformasi bagian dasar sihir tersebut, hakikat sihir tersebut tidak berubah, dan tetap berasal dari karunia Tuhan. Perubahan pada bagian dasar telah menurunkan persyaratan untuk beberapa sihir yang sebelumnya memerlukan level lebih tinggi untuk diperoleh. Lebih banyak sihir baru telah dianugerahkan, dan beberapa sihir yang membutuhkan waktu lama untuk dikuasai menjadi lebih mudah untuk dikuasai. Oleh karena itu, dari situlah bisa dibedakan secara jelas apakah pelafal mantranya adalah tukang sihir atau pendeta. Gelombang sihir terdengar dan pintu perlahan terbuka. Smile harus memanfaatkan kesempatan ketika pihak lain baru saja selesai merapal sihir dan masih dalam masa penyangga, dan merapal sihir untuk menangkap pihak lain terlebih dahulu. Sekalipun niatnya baik,
dia harus mengambil inisiatif. Namun, saat pintu perlahan terbuka, aura sihir yang sangat dingin dan menakutkan masuk, seolah-olah ada sihir yang sangat kuat yang mengumpulkan kekuatan dan sengaja dilepaskan. Sihir formal. Smile dengan jelas menemukan bahwa aura sihir ini jauh melampaui sihir tingkat magang yang diketahuinya. Apakah kamu seorang pesulap formal? Pintunya terbuka sepenuhnya, dan Smile melihat seorang pria misterius mengenakan jubah hitam dan tudung yang menutupi seluruh wajahnya dalam bayangan. Aura sihir yang dingin dan mengerikan terpancar darinya. Lucien juga melihat dengan jelas bahwa murid sihir ini adalah laki-laki muram berhidung bengkok dan bermantel hitam panjang ketat yang pernah ditemuinya di Copper Crown Tavern sebelumnya. Bersambung.